Ya semua balik lagi bersama gue Yoga di segmen ngomongin cinta bersama Yoga. Di sini gue bareng-barang teman-teman gue, yaitu ada Fadli Sam, ada gue Timmy, dan gue di sini bersama gestar yang paling bintang banget nih, bintang banget tamu. Kita kenalkan ini Sofura Putri Kamila. Asik. Hai, jangan Sofura dong, kita pakai nama panggung aja. Oh, Coba Sofi kenalin. Kamila. Sofi Kamila. Oh enggak, Kamila. MUA Sofi. MUA guys. Iya. Itu note di belakangnya MUA, profesional MUA. Ada sertifikatnya. Belum keluar kebetulan. Oh belum. Belum. Lu bingung gak sih Sof diundang di sini? Sebenarnya bingung karena gue nggak tahu mau cerita apa. Iya. Siapa sih yang ngundang dia? Yang ngundang lu siapa sih? Kebetulan Dia sendiri ya yang undang. Anda sendiri ya Fadil ya. Mohon maaf nih. Jadi gue ngundang dia karena kenapa? gue Gue mau tahu orangnya lumayan ini, apa. lumayan ketus. Oh my Waduh, god. ketus guys. Emang gue ketus. Nggak tahu kan yang ngomong. Emang gue ketus dia. Lu nilainya tuh gimana Dil? Iya. Dia Kalau ketus ngomong gitu. tuh straightforward aja gitu. Oh. Kayak nggak ada basa-basi gitu. Iya, gue suka orang-orang kayak gitu. Kayak gue oke. pengen ngomongin orang sama dia. Tapi lu mau ngomongin siapa? Ya, ngomongin siapa ya? Ngomongin siapa aja yang kira-kira enak kita diomongin. Kan bisa di Qatar. Emang boleh sebut nama? Jangan lah, jangan sebut Jangan ya. nama. Sebut Iya. nama nggak apa-apa, nanti bisa disensor. Oke. Gue tadi Inisialnya gue ngeliat Twitter lu pengen Twitter di Instagram lu pengen diaktif kenapa? Waduh iya tuh sumpah guys. Gue sampai nge-reply. Kenapa anjir? itu gara-gara yang tadi gue omongin. Kenapa? Itu tweet hari ini ya? Iya. Baru hari ini ya? Iya, enggak kemarin. Oh kemarin. Karena gue penasaran banget kan sama nih orang. Males banget. Emang lu lagi berbunga-bunga sekarang? Enggak, gila lo. Kita di briefing gak kayak gini ya Dil ya? Kita di briefing gak kayak gini deh. Jadi tuh enggak, gue ada satu orang gue ngerasa kalau dia jadi kayak sering nge-stop bikin SG gitu. Ah. Nah, gue kayak GR aja nih, kayak bikinnya gara-gara baru follow gue. Oh, ngerasa untuk lu gitu ya? Heeh. Biasa sering terjadi kayak gitu. Iya, cuma kayak GR doang sih. Terus gue penasaran kan. Akhirnya gue reply story-nya. Terus jawabannya kayak enggak yang gue harapin sih. Jadi gue pengen hilang aja rasanya. Oh jadi lu kayak nyesel sampai pengen di-hack akun gara-gara lu nge-reply story dia. Iya, karena gue gengsi banget ternyata orangnya. Tapi masalah di-hack akun, kita pernah gak sih ada di fase lu nge-di-hack akun? Ada gak? Kenapa? Pernah di-hack akun gak? Pernah? Gue pernah. Pernah kan? Coba alasannya kenapa? Coba lu. Kalau gue tuh karena gue melakukan suatu hal kesalahan gitu. Kayak gue pernah ngepost, tapi bukan gue yang ngepost. Ngerti gak lu? Dibajak. Kayak dibajak tuh anjir, gue sampai kayak malu gitu dong. Kayak anjir udah banyak yang ngeliat sekitar 40 orangan. Sampai gue panik, akhirnya gue di-hack tuh akun. Gue nggak lihat. Terus Twitter juga gue di-hack. Waktu itu kan gue akhirnya bikin baru lagi bulan Juni Iya kemarin. iya benar. Kemarin tuh gue di-hack Twitter karena emang gue kayak gue pengen fokus nih anjir, gue di Twitter maksiat mulu gitu kan. Ibaratnya maksiat mulu guys. Jadi gue kayak gue di-hack dulu, pas gue pengen aktifin lagi ternyata Twitter tuh kalau udah sebulan lebih atau 2 bulan lebih akunnya hilang. Jadi gue bikin baru lagi. Wah. Udah sih Gue baru tahu loh. Twitter gitu ya? Twitter gitu. Kalau lu gimana Dil? Gue pernah abis daps. Oh lu kabur dari Iya. utang. Menghilang dulu ya? Karena pusing gue, banyak banget yang ngechat kayak utang gitu, kayak aduh, gue sempat cerita juga sih ke waktu di konten temen gue waktu itu, gue sampai ya bisa dibilang depresi lah ya, tapi gue nggak mau diagnos gitu Self-proclaim kalau ya. depresi. Tapi ya udah gue sampai kayak nggak tahu mau ngapain, malas ketemu orang gitu. Tapi lu terlihat biasa aja tau Dil. Karena gue gak keluar rumah. Terlihatnya gitu. Iya. Mungkin lu lelah aja kali ya pada saat itu. Emang Iya. karena lelah di acaranya juga kan. Kacau sih gue, kayak hari itu kayak gimana ya, kayak malas aja gitu ketemu orang, kayak nggak pengen ngomong sama orang gitu, kayaknya menyendiri aja, diem aja. Gue jadi kerjaan gue tuh bengong tiap hari, dan gue kayak lupa hari ini gue harus ngapain ya tadi gitu. Oke. Oke guys. Oke, thank you yang udah dengerin. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Siapa? Gila. Lu kenapa ada kepikiran di akun Tim?
Gue nggak pernah di hack akun. Gue nggak pernah. Nggak pernah gue. Widi, si paling mental kuat. Iya. Enggak, kalau gue sesimpel nggak gue buka aja sih. Oh. Gue diemin Kalau aja. gue juga nggak di X sih sebenarnya, uninstall doang. Tapi kan notifnya masuk kalau lu nggak buka. Gue orang yang nggak ngebaca notif kadang-kadang. Oh iya sih kan. Gue bisa nggak ngebaca, gue langsung hapus aja semua. Tapi kalau yang si Bedil ini, gue baru tahu dia pernah kayak nggak aktif IG. Soalnya dia juga pun jarang ngepost apa-apa di Jadi, sosmed. Iya. Nggak ada Jadi bedanya. nggak ketahuan gitu Nggak ya. ketahuan. Jadi kemarin gue di akunnya Becing gue cerita kayak gue sampai ada pikiran buat bundir. Aduh, kenapa nggak jadi? Kenapa ya? Gila. Iya. Kenapa nggak jadi anjir? Iya karena itu kayak gue nggak bisa merasa nggak bisa nyelesain masalah aja. Ternyata ya beruntungnya ya, untung gue nggak jadi itu ya. Nggak jadi Ya, apa? ternyata pas gue nggak kesana tiba-tiba solusi ada aja gitu. Tapi bunuh diri juga bukan solusi. Ya itu dia. Solusi buat Bedil solusi. Tolong banget itu solusi. Ya parah banget yang mau tiba-tiba. Enggak, gue bercanda. Nggak boleh kayak gitu. Mental health apa namanya yang Mental hari- health promotor banget. Mental health day ya. Ada hari peringatannya. Tapi kita kulik-kulik Sofi kali ya. Iya, boleh nih. Jangan dong. Kulik apa ya nih? Kita cari tahu nih sekarang dia. Lu sekarang gimana sih, Sof? Sekarang gue lagi gini-gini aja. Gue lagi sibuk nyari project Nyari project. untuk memperkaya diri sendiri. Oke. Iya. Terus. Gue kemarin liat-liat di Instagram lo itu lu ada apa? Ada syuting gitu ya? Iya, gue abis ikut Ceritain, project web coba series. ceritain. Ceritain apa? Itu tentang itu apa syuting tadi itu? Oh iya, jadi kan gue baru selesai Lasal, terus Lasal gue belum nyebut nama kuliah. Gak masalah Boleh sih. dong. Oke, gue baru selesai kuliah kan, makeup artist gitu. Terus gue diajakin jadi asisten makeup, jadi asisten kakaknya temennya kakak gue, sorry. Temennya kakak gue di web series itu. Oke. Terus Web series gede tuh ya? ya emang gede ya? Lumayan lah. Cuman dia adanya di WTV doang gak sih? Seingat gue. Tapi lumayan besar lah Iya. Iya bener. Karena kan itu kan dari film ya kalau nggak salah ya. Iya bener. Setidaknya nama lu ada di kreditnya. Iya. Bakal masuk Anjir, tuh. keren banget. Di calling sheet juga ada. Nah, udah. Keren. Gua bangga punya Itu temen gua. memperluas banget sih. Tapi maksudnya gue selama ini ngerasa kalau di situ gue juga nggak yang segede itu juga gitu loh. Iya, kan lu masih baru so. Iya sih. Hitungannya lu masih baru udah kayak gitu ya, hitungannya kemajuan yang lumayan lah Ah iya benar. dibandingin kita-kita yang tapi lu produktif banget parah. Ya alhamdulillahnya tidak. Tapi gue tuh sempet nganggur seminggu. Yasmi Seminggu. Kita setahun. Jadi kan gue lulus nih. Terus kan gue emang udah dijanjiin nih, oke ntar kalau udah selesai kontak aku ya langsung lanjut gitu kan. Iya. Terus ternyata pas gue tanya, ntar dulu deh, ntar kalau aku butuh aku kontak kamu gitu kan. Gue kayak udah anjir gue di PHP-in ya. Iya. Gue nganggur nih. Terus gak lama seminggu ternyata asisten yang utamanya tuh sakit. Oke. Iya. Akhirnya gue dipanggil buat jadi ngelanjutin itu 2 minggu itu. Ngegantiin si asisten yang sakit itu ya? Iya, gue Oke. itu kayak apa? Bencana buat dia tapi keberuntungan buat gue. Nah nggak sih? iya itu. Iya. Gak enak apa sih Sof? Gak enaknya? Gak enak apa? Gak enak syuting. Iya. Selama itu ya? Iya. Apa ya? Gue tuh cuma capek nunggu doang. Anjir capek nunggu. Kok gitu? Iya Nunggu karena- apa ya? Jadi kan kalau misalnya baru masuk jadi makeup artist tuh lo nggak langsung make upin, lo jadi yang kayak standby buat touch up Iya. Iya. di deket setnya. Ngerti. Nah jadi tuh sebenarnya kerjanya nggak banyak, cuman kayak ngelap keringet, terus apa nambahin bedak, nambahin lipstick dan segala macem. Cuman gue harus nunggu selesai. Harus selalu Harus ada. ada di situ. Karena kan itu yang kayak misalnya kayak lagi abis satu scene terus break atau ada apa kayak lu bantuin touch up lagi kan? Iya benar. Nah kalau misalnya gue ke toilet, berarti temen gue harus ada satu yang standby di situ. Kalau nggak Iya. kita dicariin. Pasti. Bener-bener dicariinnya kayak maling banget ya. Iya. Wah ini Sofi, mana ini Sofi? Iya kita tuh pernah kayak nggak ada kan, terus kayak pada kemana? Padahal cuma kayak sekedar minta tisu doang. Heeh. Minta tisu, padahal kan tuh hal yang Ya. mudah lah. Duh berarti emang sekeras itu kali ya. Tapi katanya syutingan gue yang sekarang nih nggak sekeras biasanya gitu loh. Hmm. Ini masih lebih baik daripada kalau di syutingan tempat lain Hmm. gitu. Jadi alhamdulillah gue dapat lingkungan yang baik. Bagus. Oke. Anyway kita ngomongin cinta. Aduh. Kenapa? Oh iya guys ini segmen. Oke. Berhubung segmennya yoga kan. Jadi seperti yang kita tahu lah anak-anak satu sekolah sama Sofi. Sofi ini punya cem-ceman, punya
Mantan tuh apa? pacar, punya mantan pacar dari kelas 10 ya Sof ya? Iya. Coba ceritain tuh gimana lu bisa sama dia gitu. Jadi ceritanya. Jadi Gimana? kenapa ya gue juga lupa banget. Wah, udah dilupain Iya, gue ternyata. lebih tepatnya berusaha untuk lupa sih. Oh, oke. Oh belum lupa. Tapi bisa nggak? Apa? Bisa nggak lupanya? Setelah ikut syuting bisa. Oh iya dong jelas, udah banyak kegiatan banget ya. Iya, Pergi kan- pagi pulang malam. Kan jadi kan Gue nggak inget. ada distractionnya gitu kan. kalau Iya lagi benar. sibuk. Kalau misalnya nganggur lo jadi inget. Keinget lagi. Iya. Bener. Kayak lo ya Tim. Mirip-mirip dikit. Oke Tapi lanjut. emang kalau misalkan lagi galau tuh emang jauh lebih produktif gak sih? Maksudnya kayak lagi ya berusaha untuk move on lah bisa bilang. Legal tuh maksudnya apa? Berusaha untuk lebih move on gitu. Oh iya Jadi benar. jauh lebih produktif gak? Iya. Benar. Karena kayak lu merasa pengen lupakan lah ibaratnya ya. Iya, gue pengen ngelupain. Gue jadi rajin olahraga, rajin masak dan segala macam. Tapi sebelumnya nih, tadi kan lu ngomong lu kayak kebakaran jenggot banget nih pas nganggur seminggu. Itu gara-gara lu pengen menolak buat ini ya? Takut keinget ya? Enggak juga sih sebenarnya. Karena tuh kayak teman-teman gue tuh udah ada yang ikut film juga gitu loh. Udah ada yang kerja. Jadi gue ngerasa kayak gue ketinggalan gitu loh. Gue nggak bisa ketinggalan kayak Yang gini. seangkatan lo gitu ya? Iya. Oh berarti nggak ada pikiran sama sekali tentang si mantan lu ini? Ada sedikit tapi ada sedikit tapi kayak gue lebih kayak gue mau kerja lah, jangan sampai gue jadi beban keluarga. Iya. Oke lanjut. Berarti lu tipikal yang orang yang kompetitif gitu ya? Iya, tanpa gue sadari, gue tuh denial. Gue kayak enggak santai aja, tapi ternyata iya. Hmm. Ternyata gue ambis. Apa sih sebenarnya? Kalau misalkan sanggup mah. Terkadang kan orang-orang yang ambisius suka capek sendiri. Iya, tapi kadang-kadang capek sih. Yang karena ngasilin duit, Sof. Amin. Seenggaknya terbayarkan. Iya, Iya. sehingga kan kalau kita kan kayak gini-gini gak ada duitnya. Enggak. Tiap minggu syuting. Kita doain semoga ini dapat sponsor kali ya. Amin. Tapi kayaknya enggak lah. Kayak seruput nendang gitu. Ini kopi enak nih. Iya sih di kopi nih. Boleh kali ya Boleh. kopi ya masuk ya. The brand placement loh ini. Tapi ada kita yang- di segmen ngomongin cinta bersama yoga tuh kita sering ngomongin cinta-cinta yang sering kita alamin, Sof. Oh gitu. Yang pertama kali kita omongin itu sebenarnya karena kita nggak sengaja. Iya sumpah. Kalau mau flashback itu cuma yang kayak sumpah random banget. Ngobrol anjir. biasa kan? Kita lagi tengah malam tiba-tiba kayak Gara-gara gue salah sebut nama film doang. iya. Oh iya. Oh ya awal mula segmen kita friendzone ya. Iya, friendzone. Oh, filmnya Raditya Dika. Bukan film Thailand itu. Oh, gue tahu deh. Thailand. Iya, Jadi gue tahu, pengen nyebut film apa Girl from Nowhere apa. Iya. Terusnya gue jadi nyebutnya friendzone ya. Terusnya anak-anak anjing berdua ini bertanya-tanya nih orang ada apa nih tiba-tiba kok iya friendzone gitu. Tapi ternyata beneran friendzone. Iya. Oh Nah, iya. bener. Iya. Oh, iya, Setelah bener. dikulik iya. Oh, iya. Setelah dikulik. Semasa SMP-nya dan SMA-nya Lu juga tahu lu ceritanya. Masa lu sih? tahu lah seenggak-enggaknya. Enggak. Tahu lah. Ada. Masih dengerin tahu deh. Ada. Siapa nanti kita omongin ya di luar? Ada banyak. Oh, ada banyak. Ada banyak. Enggak, emang udah banyak. 3. Anjir. 3 siapa ya? Gue juga lupa. Tapi kalau emang teman gue itu pacaran atau friendzone? Friendzone, oh iya Lah, friendzone. bukannya pacaran dibilangnya? Siapa lu pacaran? Oh bedil yang ngomong pacaran kali. Yang mantan gue. Mantan gue. Temen gue. Enggak, friendzone doang. ah. Siapa pacaran lu? Gue udah pacaran sama temen lu emang Sof. Iya makanya friendzone kan. Makanya friendzone. Oh, gue kira pacaran. Gue inget gue kayak pacaran. Abisnya kayak yang suka dibikinin puisi gitu gak sih? Terbuka semua. Anjir. Gue baru tahu loh. Gue baru tahu. Bukan yang itu Sof. Bukan yang gitu. Bukan yang itu beda lagi. Gue dibikinin puisi gue baru tahu loh. Tapi kalau itu pacaran ya? Pacaran, Ya kan? mantan. Berarti bener kan yang gue Bener. maksud? Berarti ada temen gue satu lagi maksudnya? Wih puisi anjir. Udah lanjut aja. Puisi anjir. Kita ngulik Sofi, gak jadi ngulik gua anjing. Gak apa-apa seru. Gak apa-apa. Segmen dia suka-suka dia. Iya anjir santai. Nah terus begitu lu sama dia gimana nih ceritanya nih? Kan kalau yang gue denger lu tuh diperebutkan nih. Lu si cantik banget. Enggak, gila. Jangan, enggak. Gue disclaimer dulu gue jelek. Sampai sekarang gue juga jelek. Rendah ya. Merendah banget. Tidak valid. Enggak, gue ngerasa gue jelek. Gue gak pernah ngerasa gue cantik. Karena orangnya menilai. Maksudnya Karena orang yang menilai lu mungkin bukan jelek. Iya gendut. Enggak.
Enggak lah. Enggak, maksudnya lu nilai diri lu sendiri begitu tapi orang lain tuh beda. Maksudnya anjir lu cantik banget Sof gitu. Gila. Betul. Gue najis banget kalau ada orang ngomong kayak gitu. Atas. Jangan. Tapi lu suka insecure gak sih? Maksudnya kayak orang-orang ngomongin kejelekan lu gitu. Iya, ternyata gue tipe orang yang kayak sebenarnya bodo amat kalau diomongin, cuman gue juga nggak suka diomongin. Gimana ya? Tapi kan lu juga sering ngomongin orang kan? Iya benar, jadi kayak Balance semua ya. iya balance kita. Anjing. Kalau misalkan tadi kita balik ke friendzone nih, lu pernah di friendzone gak sih? Atau lu pernah nge-friendzone Atau lu orang? pernah nge-friendzonein orang gak? Sumpah gue lupa banget kan, mantan gue udah banyak ya. Iya, yang lu tolak ada kan? Siapa? Temen gue. Temen Gue ingat. Siapa? Gua nggak tahu. Di tangga. Siapa ya? Gue bukan ini. Oh itu. Iya, SMP. Berarti kan gak friendzone dong. Gue tuh tipe orang yang kayak kalau misalnya enggak. Ya iya. Gue tuh gak yang gak takut bagus, kehilangan fans bagus, gitu loh. bagus. Enggak. Keren lu keren sumpah. Kalau misalnya ada orang ngerasa gue friendzonein ya berarti emang gue gak ngerasa lu ngedeketin gue kali. Tapi lu pernah nolak orang? Ya pernah lah. Bagus. Emang lu gak pernah nolak orang? Ya, Dia ditolak. Dia ditolak sih. ditolak Pernah sih. nolak orang gak? Ya, lanjut gimana? Lanjut gimana ceritanya? Jawab. Pernah Oh, nolak orang ini nggak? maksa nih Iya gue jawabnya. maksa. Gue mau nanya. Oh, pernah kayaknya. Oh gitu. Ya. Gimana tuh? Nah, kalau mendingan gini nih, kalau misalkan ninggalin orang tuh mendingan ghosting atau kayak bilang dengan kata-kata gitu. Gue tipe orang yang bilang dengan kata-kata. Jadi ngomong langsung ya? Iya ngomong langsung. Oh gue pernah sih kayak waktu itu kan gue habis putus misalnya. Terus kayak ada yang mulai nggak tahu gue yang orang peka aja sama orang-orang yang kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya udah ada sinyal-sinyal kayak gitu gue langsung bilang kalau misalnya lo mau teman nggak apa ya tapi kalau suka sama gue jangan. Terus habis itu terus dia jawab apa lagi, terus habis itu gue di ghosting gitu doang. Padahal kan gue maunya temenan, nggak apa-apa nggak sih, gue mau punya temen. Berarti kayak gitu emang tipe yang udah emang pengen pacaran mungkin. Iya. Oh. Terus dia tipe yang kalau emang udah ditolak gitu, udahlah mending gak usah. Karena emang niatnya dia tuh buat macarin lu Oh mungkin. mungkin dia mau nyari istri kali ya. Wah, Oh, nggak tahu deh, Bun. 19 tahun, Bun. cepat sekali ya. Cepet banget. Tapi jujur kan gue udah sering banget kan misalnya ada hubungan gitu loh. Gue mau misalnya nanti gue ada hubungan lagi bakal jadi gue yang terakhir gitu loh. Oh, jadi udah emang yang langsung serius gitu ya? Bener lu udah serius banget gitu. Gue maunya gitu, Ngerti, makanya gue ngerti. kayak nggak yang nyari. Sekarang lagi nggak nyari, lagi kayak ya udah santai aja. Tapi lu tipikal yang takut dengan pernikahan gak sih? Sebenarnya takut sih. Apa yang lu takutin? Dulu gue nggak takut tapi sekarang gue jadi makin takut. Kenapa lu takut? Gue takut ini ya, gue takut jadi gue yang jualan pop ice di depan rumah. Jujur gue takut banget. Coba deh gue pikirin. Gue juga takut. Ketakutannya gitu ya? Iya, gue juga takut kalau misalnya gue terlalu kaya, suami gue kayak enak-enakan gitu. Oh, kayak udah anjir. Cewek gue MUA, gue ngapain Iya, kerja gue gitu takutnya ya. gitu. Gue kayak nyarinya kayaknya orang Jawa deh. Kenapa orang Kenapa Jawa? spesifik orang Jawa aja? Karena biasanya orang Jawa tuh etos kerjanya tinggi. Bener nggak? Kalau orang Sunda, Iya kan? Orang Sunda sumpah biasanya nih. Kok gue jadi rasi? Biasanya cowok-cowok Bogor tuh cakep, ganteng banget, tapi dia malas kerja. Iya nggak sih? iya, Enggak ya? iya. Enggak. Kalau cakep-cakepan biasanya ada yang dari apa? Sumatera. Ah iya sih. Oh mungkin orang Padang udah ganteng, dia etos kerjanya tinggi ya, berdagang. Kalau Barijal pekerja keras sih. Barijal pekerja keras sih. Tapi kan Rizal udah gak suka sama gue. Kenapa? Nggak ada. Rizal kemana ya sekarang ya? Dia lagi jadi seniman. Iya, dia Oh, jadi dia keren banget loh. Udah jadi seniman Gue banget. sempet nawarin diri gue, Jal lo butuh makeup artist nggak? Gitu Anjing. kan. Gue jadi teater, terus gue abis itu gak dikontak lagi. Oh, di Oh, ghosting mungkin lagi itu ya? dia udah di Jogja kali. Oh mungkin ya. Gak apa gue ngapa lo ke Jogja. Asik. Liburan ya, Bun, Iya. sekalian. Sekalian liburan ya. Iyalah. Dia punya pacar gak sih sekarang? Barijal, Anda ditanyain di Barijal. Gimana Jal? Kasih tau nggak Jal? Tapi ada. Ada, setahu gue ada sih. Oh gitu. Tapi lu Baru pacaran ya lah, baru pacaran doang bisa lah. anjir. Bisa lah. Jadi kan yang mantan Barizal yang kemarin tuh gue ngerasa kayak gue tuh mau temenan sama Barizal sebenarnya. Cuman gue ngerasa kayak nggak bisa aja. Kenapa? Hah? Kenapa ngerasa nggak bisa? Ya kan mantan dia yang kemarin. Hmm. Mantan lu juga tim. Iya Gi, sama ya. Sama tipenya kan. Gue kayak gue mau foto bareng, ntar gue izin dulu sama pacar gue kayak ih apaan sih lo? Serem. Tapi lu itu tipikal orang yang kayak kalau udah mantan ya temenan aja gitu. Iya dulu enggak, sekarang ya. Tapi
Tapi ada yang masih sekarang masih lost kontak gitu nggak? Masih ada. Kenapa tuh biasanya? Gengsi aja gitu. Dianya aja yang gengsi, gue mah santai aja. Wow. Untuk No hard feelings gitu ya Beb. Yang ngerasa ya. Iya, Tolonglah. mantan Sofi, iya. Nggak apa-apa chat Sofi aja. Lagi freelance Lagi kok dia. Lagi freelance. WA gue kosong. Sembari nunggu kerjaan ya. Ada satu yang sombong banget. Gue follow aja gak di follow back. Wah. Mau tau gak siapa? Jangan lah, jangan sebut nama. Tapi lu pasti tahu, lu berdua pasti tahu. Siapa Siapa tuh? Tadi di tit. Heeh. Apa? Di mic aja di mic. Nanti disensor. Jangan, gue gak percaya. Sumpah. Bisa dipercaya pegang omongan gue disensor. Kata temen gue jangan mudah percaya sama orang. Percaya sama kita kan temen lu. Berarti lu Katanya tadi lu bilang kita gak deket. oh ini gara-gara ada suatu hal yang pengen ditahu aja jadi udah kayak kan kita temen. Kata lu kita kan gak terlalu deket soft gitu. Ya emang kan. Dulu pernah sering ketemu ya kan. Iya. Kan lu bilang Sof, kita kan jadi ada ikatannya tersendiri dari acara nih. Bisa dipercaya. Oke. Oke. Oh, Apa? Gak kedengeran. ngomong sebut aja. Oh. Ya. Itu Sombong katanya tuh. banget. Tapi emang dia udah beda sih sekarang. Udah. Nah kita aja ceritanya. Oh mau tahu dong please. jangan sekarang lah. Gua Ntar itu kata penasaran. itu bagian itu katanya tim. Iya. Kita kata nanti. Ya. Tapi pas itu kan lu pacaran sama kakak kelas. Pas kelas 7 gimana rasanya Sof? Iya, gue bingung. Gue ngerasa gue jelek nih, cuman gue kayaknya dapat keuntungan kalau teman-teman gue ini cakep satu geng gue. Nah temen Iya gue, sih gua akui. ya kan temen-temen gue satu geng ini cakep. Ini yang kelas SMP kan maksudnya? Iya. Itu emang high Emang class SMA enggak? Enggak maksudnya iya juga. Loh. Kan ini ngomongin SMP kan? Oke. Nguliknya bagus. Pas SMP temen gue cakep, jadi mereka semua pacaran sama kakak kelas kan. Nah sisa satu nih, mungkin kayak gue ini kali ya ditawarin gue dijual kali sama temen-temen gue. Ini kan nggak ada yang mau sama si Sofi gitu. Jadi kayaknya gue, Tapi kan lu dapetnya lumayan juga kan hitungannya. iya tapi itu yang tadi kita omongin, itu bukan gara-gara temen gue, itu gara-gara gue sendiri. Tapi gue inget pas kejadian di pacar sama kakak kelas itu. Jadi kan gue masih kelas 7 kan. Ya si mantan lu itu kan emang lumayan terkenal lah. Iya. Tiba-tiba lu lagi di luar SMP kita, tiba nyamperin lu kata gue aji. Gue masih gak kenal sama lu tuh. Sumpah gue udah lupa banget. Iya. Gue inget kejadian itu soalnya karena gue ibaratnya ya dengan sosok dia yang famous kan. Jadinya gue anjing pacaran sama angkatan gue gitu. Oh, yang famous tuh dia ya bukan gue. Gue kebawa. Jadi famous kok. Tapi kita SMP juga gak terlalu kenal-kenal banget ya Sof ya? Gue ngerasa kenal sama lo, Dil. Lo gak ngerasa kenal sama gue. Parah sih lu Dil. Aduh ini orang artis banget deh. Enggak, gue tuh Parah sih lu. karena kan gengan dia tuh kayak apa elit gitu, eksklusif. Oh lu Jadi minder. Oh gitu. Aduh, enggak lah gitu. Padahal gue tuh humble loh orang. Karena jujur aja. Iya. Waktu di SMP tuh gue juga ngerasa Dil. Kayak apa ya? Kayak kalau kita ngelihat anak BM tuh seperti berbeda gitu loh. Iya, beda strata aja. Lagi-lagi ngomongin SMP guys, aku diem aja. Beda dunia ya. Tapi Beda banget. Tapi itu gak boleh tahu sebenarnya. Jadi kayak kesenjangan sosial berasa banget gak sih? Iya, Nggak boleh tahu. makanya itu. Makanya sering ada cekcok lah di antara itu. Ada aja. Tapi kan cowok-cowok regu juga kan nyari ceweknya di cewek-cewek. iya nyari di BM Emang juga. kenapa kalau yang reguler? Ya enggak, maksudnya lebih variatif aja. Iya. Di BM tuh lebih variatif gitu pilihannya. Pilihannya bener. Tapi nih, coba lu bayangin ya, anak BM tuh cuma ada 4 kelas. Terus muridnya lebih dikit. Yang reguler lebih banyak. Siswa variatifnya lebih banyak yang reguler lah. Mungkin Itu pengecualian. Lu mau nyari yang modelan apa? Aduh. Kayaknya kalau di BM tuh modelan tuh lebih kayak cocok nih gitu. Dulu pernah deket sama geng gue siapa ya Dila? Gak pernah deket gue. Bohong. Gak pernah gue. Oh gue tuh kenal lu gara-gara ini lu. Nyebut nama lagi. Oh gak boleh ya? Gak apa-apa sih kita perlu ini. Sorry. Ingat kan? Gue gak tahu tuh. Gue gak tahu. Maksudnya lu gak kenal ya? Kenal. Follow-followan gue. Dulu lu Sekarang kita coba. Coba apa Sof?
Ini apa namanya? Track record Sofi. Track record tuh apa? Mantan-mantan lu yang dulu. Ah, gue nggak enak ngomongin ini. Ini. Ah? Iya, mantan-mantan lu. Kenapa? Enggak, mantan-mantan lu aja. Ya. Tapi ini lu setuju nggak? Kenapa? Setuju nggak Sof? Yang beda agama itu lebih menarik. Enggak sebenarnya. Udah Enggak. tim. Kenapa gitu? Enggak, gue ngerasa nggak menarik kan, gue pernah pacaran beda agama 2 kali. Nah, yang pertama enggak sih gue, tapi yang terakhir nih dia baik banget, lebih karena baiknya aja. Oke. Baik banget. Jadi kalau buat lu tuh nggak valid ya? Enggak. Kayaknya itu buat lu aja sih tim. Thank you semuanya. Udah ngambil jatah orang-orang muslim tim. Iya anjing kayak menurut gue pengen Oh, berarti lu mau sama mantan dia? Enggak, maksudnya gue sounding aja nih. Buat lo yang nonis please stop nyari yang Islam deh. ya lu cari di itu ya gua lah. Enggak anjir. Cindo nggak mau? Mau. Mau juga sih. Ya udah, takis lah. Cuman kan kita kan LDR. Biasanya kalau yang Enggak. Oh iya enggak ini buat audiens mungkin LDR tuh apa sih Bedil? Mungkin pada bertanya ya. Cuma pada bertanya ini apa nih? Apa Bedil LDR? Long distance religion. Oh. Aku baru tahu. Aku tergelitik. Oh, itu baru gue dengar kata-kata itu. Iya sih, gue juga sih. Iya emang Gue aneh. setuju. Nah, kan lu punya pengalaman yang kayak lu sama nonis atau lu sama yang beda agama sama lu yang bisa agama. Nah, menurut lu, yang menurut gue sih kayak agama mah nggak ngaruh gitu Nggak kan. ngaruh. Cuma kalau lu pikir mungkin si yang terakhir ini yang paling baik kali ya. Iya, menurut gue dia baik banget. Lu ya gila ya, dia nemenin gue pas gue masih gendut, masih jelek. Wih. Heeh. Ya iya, tapi kan nggak gitu juga Sof. Enggak lah. Kan ada perubahan dari dulu tuh. Enggak harus jelek. Kayak nggak sesuai, nggak harus fisiknya aja sih. Mungkin dia ngelihat sesuatu diri lu yang spesial. Ya. Tapi gue dulu emang orientasi gue kayak fisik pertama lah. Tapi sekarang gue nyari fisik yang bagus. Ya rata personalitinya ya gitu. Gak gue suka lah. Bukan selera gue gitu. Kadang-kadang tuh gue suka ilfeel aja gitu sama gue deketin cewek terus kayak kok lu gini sih gitu. Maksudnya lebih ke personalitinya atau ke fisiknya? Personalitinya. Oh. Karena gini, pada akhirnya ketika lo menikah pun nanti yang akan bertahan ya lu ngobrolnya bagaimana. Iya benar. Berarti kan umur nggak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Mau beda 11 tahun juga gak apa-apa. Lompatannya jauh banget. Kemarin beda setahun. Enggak, kemarin 2 tahun. Oh, terus loncatnya langsung 11 tahun. Enggak guys, gue enggak suka enggak. Oke. Oke. Tapi kepikiran. Tapi kepikiran guys. Udah lah. Tapi lo pernah ilfeel gak sih sama cowok gitu? Pernah lah. Apa yang bisa lu ilfeelin? Sorry. Maaf ya. Oke, kenapa? Apa yang lu ilfeelin dari cowok tuh biasanya? Gue ilfeel kalau dia nggak pinter. Pinter kan relatif nih. Bukan akademik maksudnya Nggak, gimana? iya, nggak tahu. Berarti- gue susah jelasinnya kalau gue ajak ngomong suka nggak nyambung. Kayak gini gak sih? Iya. Gue ngerti tuh, gue ngerti. Apa kayak lu ngobrolin apa di dianya nggak nyambung. Iya. Terus nggak bisa apa namanya? Nggak bisa apa ya? Nyetarain gitu lah. Ha-ha. Kalau lagi ngobrol apa bukan ngebandingin ya maksudnya. Ngimbangin. Bener. Ngimbangin obrolan lu gitu. Tapi gue juga nggak suka kalau cowok yang so pinter. Susah nggak sih lo? Banyak mau nggak sih? Tapi ya juga sih emang orang yang so itu emang nggak. Nyebelin gak sih lo yang kayak dia ngomong mulu ngomongin Oh, apa kayak- statistika segala macam. Heeh. Males gak sih? Kayak ngeguruin lu ya. Iya. Seakan-akan dia yang paling tahu sesuatu gitu. Jangan lah, kita kan pacaran jadi partner bukan jadi yang lebih senior dan segala macam. Benar-benar. Setuju. Tapi topik kesukaan lu ketika Sofi lu nih senggol dong. topik yang biasa lu suka ketika lagi ngobrol sama cowok itu apa biasanya? Apa ya? Gue Mungkin ngobrolin konspirasi gitu. Gue udah lama nggak ini deh. Gue lupa terakhir Yang obrolan intensif sampai bikin lu kayak lupa waktu gitu. ngobrolin apa ya? Apa kayak ngomongin keseharian gitu? Ngomongin masa depan sih. Wah, anjir. Misalnya kayak mau masa depan kayak gue Sofi orientasinya emang masa depan banget sih. Iya. Iya. Makanya yang dapetin lebih di depan umurnya. Jadi kalau misalnya ngomongin masa depan sama dia udah nyampe, gue belum. Ngerti gak sih? Jadi jadi pelajaran. Gak ngerti kan? Enggak. Bagus. Gak tau. Enggak. Sebenarnya tuh gue tuh bukan yang suka yang lebih tua. Cuman gue nggak tahu. Sorry.
kebanyakan orang yang suka sama gue yang lebih tua gitu loh. Gue menarik orang-orang yang lebih tua dari gue gitu loh. Gue nggak pernah, jarang banget nggak sih gue pacaran sama yang kayak sumuran. Lo pernah lihat Barizal? Iya, Barizal doang. Itu doang. Kayak yang berani sebut nama cuma Barizal doang. Karena teman kita. Karena dekat. Udah bestie. Iya. Makanya. Dari tadi yang disebut Barizal mulu mungkin ada yang kangen lah. Kangen Barizal gila loh. Gue kemarin coba nonton selamat ulang tahun Beb apa gitu gue lupa. Dia kalau nggak salah nanti Desember ini mau balik sih. Oh gitu, mau ketemu sama gue nggak? Nanti gue arrange deh. Biar kita berdua langsung di podcast ini ya. Nah, anjir bisa. Biar kita menyelesaikan apa yang belum selesai. Oh emang ada yang belum selesai. Enggak tahu sih. Ditungguin Sofi part 2 ya bersama Barizal. Barizal lu cepetan pulang, gak usah lama-lama, gak usah jadi sok seniman di Jogja. Balik. Apa ya gue lupa deh. Enggak ada. Gue ngucapin nonton di mana ya? Ah, di mana lu? Tapi ada pokoknya gue inget kayak happy birthday sayang atau something gitu loh. Oh iya sayang. Oke nice. Tapi kan gue emang biasa kan memanggil lo sayang, manggil lo sayang. Itu udah biasa banget kan. Sama Timmy juga kayak beb gitu. Bener. Tapi ada yang baper kalau gituin. Gue gak tahu. Kayak bodo amat udah biasa aja gak sih? Iya. Soalnya lu kan juga make up pasti kayak sambil ngomong kayak ini beb gini Iya, kan. bener. Mungkin yang akrab banget kan sama Sofi yang baper ya. Iya. Siapa yang akrab sama gue? Ya nggak tahu, siapa tahu ada gitu yang anjing gue dipanggil sayang nih sama Sofi. Nggak Gitu. ada. Justru malah harusnya yang nggak deket lah. Iya, Iyalah. bener. Kalau udah akrab gitu malah kayak udah ngerti kan. Lu kenapa Dil? Kenapa? Lu baper sama Sofi? Enggak, gue gue aja kagak pernah berhubung. Maksudnya nggak pernah chat-chatan. Iya, kita langsung ya. Oke. Iya, langsung ketemu. Oh, Ngomongin lanjut nih cinta. Love language lu apa sih Sofi? Nah itu lagi banyak diomongin tuh. Lagi banyak Love banget nih language, yang love lagi language. hits nih. Aduh. Love language. satu. Dari Sofi dulu. Oh, nggak mau yoga dulu dari ini. Dimulai dari lu. Kenapa? Karena lu gestarnya bro. Oh gitu. Kayaknya love language gue tuh kalau dia inget hal-hal yang kecil soal gue sih. Oh iya. Diingetin. Hal kecil. Dia inget hal-hal kecil soal gue. Misal. Oh berat. Ya coba misal dulu. Misal apa ya, kayak dia inget gue kayak kan kamu suka ini gitu loh. Oh. Suka something bareng nih. Itu apa Yok namanya Yok? Word affirmation ya? Iya kayaknya. Oh sama kayak gue suka aja kayak dipeluk dan segala macam. Kok gue jadi ini bongkar ini gue sendiri. Physical touch ya? Enggak dong. Physical touch kan sentuhan fisik. Oh, yang kayak belai-belai gitu doang ya? Kayak ya misal enggak Lu suka gitu juga dipuji sih. gak sama cowok lu gitu? Kayak misalnya Dia gimana? kayak misalnya nih lu seharian abis kerja kan capek kayak terus diingetin jangan lupa makan terus kayak gimana hari kamu bla bla Semangat bla terus bla ya bla. sayang gitu ya? Entar dulu. Ada kadang tergantung sih. Terus lu ngerasa, oh gue seneng nih di gini nih, di Kadang gue trip juga kayak sebel. gitu. Enggak, kadang gue sebel. Oh, kalau berarti gitu. bukan word affirmation. Berarti bukan. Tapi lu suka dipeluk, Iya. berarti physical touch, soto ya. Dari yang psikolog siapa? Si pakar banget nih. Dua-duanya psikolog. Si pakar. Fadil emang apa sih Dil? Psikolog gua. Bohong. Emang UPJ ada? Ada lah. Demi apa? Gak gembel-gembel amat kali PJ. Oh gitu. Ada kok, PJ tuh bagus sumpah. Dia lebih proper daripada Gundar. Gue suka sih karena dia deket apa stasiun. Iya benar. Enak gampang. Dekat juga. Kayak jadi orang Eropa banget gak sih Iya. turun kereta ke kampus? Kayak orang Jepang gua rasanya Bener. gila. Kalau mau cabut ke BXC langsung. Iya Langsung benar. sebelahan. Langsung. Kemana-mana dekat. Kalau kita cabutnya ke ini ya Lipo Supermall. Supermall, Kayak orang Supermall susah sih, lah ya. Lipo Supermall bagus lah. Iya. Iya makanya jangan kayak orang susah. Dan kayak orang susah. Kita kesana naik angkot kan? Naik angkot bener. Naik angkot yang biru strip kuning. Nah iya itu yang Islami gue gak tau lah itu. McD dia bagus tau. Iya. McD bagus. McD KFC mana? bagus. McD yang di itu Karawaci. yang di apa sih nama ruko-rukonya? Ya udahlah kita ngomongin Benton. kita balik ngomongin love language lagi. Kalau sama makanan sih. Ya makanan tuh udah wajar banget gak sih? Maksudnya? Cewek-cewek. Diberi sesuatu. Iya. benar. Itu Diberi berarti cat time. reward ya. aduh gue lupa namanya. Ya bukan itulah. World Mental Day. Berarti kita emang dekat. Di saatnya kita Yuk. membangun komunitas. Bikin grup. Ayo, Yoga. udah mulai. Love language. Oh, love language. Lu love language apa ya? Oh kalau gue tuh lebih ke physical touch sama quality time. Gila. Sama gue juga quality time. Iya, maksudnya gue kayak Jangan-jangan gue anjir, gue nggak bisa ngelupain gitu loh. Kalau udah lagi sama dia tuh ya udah, HP pun bisa gue taro. Sama banget. Ibaratnya kalau kata orang awam bucin banget lah, Ngerti. apalagi gitu kan. Gue tuh kalau
kayak misalkan jalan sama cewek yaudah gitu jalan seharian nggak mau buka HP segala macam Tapi emang gitu. pernah. Pernah. Gak kelihatan Sumpah, ya? Bedil Gak kelihatan kan? Enggak. Pernah gue terakhir dekat sama cewek kapan ya? SMP, SMA, SMA kelas 1. kelas iya kelas 10. Di Teko gak sih? Oh my Iya. god, dibongkar. Kau tahu? Iyalah. Siapa yuk? Gua nggak, si itu ya, Iya. si itu. Iya. Enggak, beda sekolah, swasta ya sekolahnya. Swasta. Bedil sekali deket high class tuh jangan Jangan salah dia mah. Iya sih bener. Gue minder ya gue. Sebenarnya kayak dekat-dekat sama yang lebih kaya daripada gue. Kayak aduh gue jadinya apa ya gitu. Kadang kan suka mikirnya gitu. Iya deh bener. Gue pengen nyari yang kaya juga gak ada deh. Jadi gue kalau misalkan jalan nih kayak gue tahu dia kayak gimana gitu. Gue kalau jajanan ini ilfil gak dia gitu sama gue. Gue karena mikir overthinkingnya padahal kan belum tentu juga dia kan. biasa nggak ya makan cimol gini-gini gitu ya. Iya. Dia tahu nggak sih cilor tuh enak gitu. Iya. Gimana sih kalau misalkan diajakin makan kaki lima mau nggak gitu? Kadang gitu mau kayak split bill gitu. Kadang ada. Split Soalnya gue bill. kayak kalau gue sih tipikal yang nggak split bill sih. Kayak gue sebagai cowok gue harus bayar. Emang ya. Makanya pengen gue kalau jajan sama cewek pasti tekor. Itu resikonya. Iya. Kalau lu Tim? Love language ya? Gue lebih ke physical touch. Waduh, si suka si belai. Iya. Tapi hal-hal kecil aja gitu. Nggak yang Oh, nggak mainin yang rambut gimana. ya? Ah itu gue suka Ya tuh. kan? Mainin rambut. terus. Ngerangkul kayaknya seru juga itu. Ya kan? Terus kayak nggak tahu gue kayak kalau gue suka inin ke cewek gue tuh kayak misalnya kayak lagi pegangan tangan nih, terus kayak gue elus gitu. Waduh, jangan deh. Oh Kayak my gitu. God. Tapi Itu iya gue suka sih. aja sih. Itu Seru sih, seru sih. merinding sampai Suka ubun-ubun aja. sih gua. Nah, kayak gitu Oh sih. kalau cowok gitu ya? Iya. Oh ya mungkin Gue tuh udah terlalu sering dipegang tangan gue. gue tuh kalau sama cewek tuh kayak nggak berani. Tolong dikat. Gue kalau misalkan sama cewek tuh kayak nggak berani ngeliat mata dulu gue. Kenapa? Eye contact iya. itu nggak bisa deh. Nggak bisa gue. Kenapa gitu? Kenapa? Gak tau gue kalau ngeliat Dosa. Enggak nervous gue jadinya. Tremor. Iya tremor sumpah. Kayak misalkan sekarang lagi syuting podcast nih, gue juga jarang liat kamera karena Iya. gue kalau liat kamera pasti nervous gue. Gue nggak bisa tuh, makanya gue kalau misalkan ngobrol sama orang kayak gini nih ngeliatin depan. Iya sih, tapi gue sadar sih setiap pas si Timi Bedil jadi ketua, dia gak pernah ngeliat muka gue, gak pernah ngeliat mata gue. Enggak. Ngomong tuh kayak ke bawah-bawah, Iya. kayak kemana. Nggak jorok ya maksudnya ya. Iya. Nyari apa gitu. Gak tahu dia kenapa Kalau gitu. gue justru orang yang sangat sangat mementingkan eye contact. Gue juga sama. Gue berusaha ketika sekalipun gue ketemu orang baru atau gimana, pasti kalau ngobrol ya tatap mata. Benar-benar. Tapi Gue juga. Karena itu berpengaruh banget ke psikologis dari Iya. ke psikologisnya kan bener maksudnya. Iya. Lu jadi merasa dihargai, lu merasa diperhatikan ketika orang yang ngobrol terus lu tatap matanya gitu. kalau gue malah ngerasa diawasi gitu kayak diliatin tuh, duh gue diliatin lagi gitu. Berarti lo gak bisa teman sama Yoga, karena Yoga kalau ngomong liat mata banget. Iya emang. Ya kan? Enggak, gue kalau sama yoga bisa karena cowok. Karena cowok. Beda, kalau sama cowok gue bisa gue tatap mata. Tapi kalau cewek gue tuh kayak lemah gue. Lemah bener. Iya karena kalau menurut gua, ya lu kalau ngobrol sama orang ya lu tatap matanya, Iya sih. ngehargain Gua kayak juga. misalnya lu seneng lah ada dia di sini ngobrol Iya. gitu. Tapi Iya. gue jadi gagap yok masalahnya gitu kayak. Iya kan ini kan Iya. orang-orang juga beda-beda gitu. Kok lu marah? Enggak biasa aja. Enggak biasa Enggak aja. ya, santai ya. Santai aja. Santai. Tapi Lanjut, Dil. kalau misalkan kayak PDKT yang lu suka gitu, ke lu gimana sih? Siapa nih? Kayak Lu orang-orang gitu kayak kalau lagi PDKT sama lo tuh yang lu suka tuh kayak gimana? Udah berubah, dulu gue suka yang kayak dikontakin terus banget. Kalau sekarang gue suka dibuat penasaran. Kayak ngilang ya, kayak main layangan ya? Iya. Tarik ulur, Dia tarik ulur, gue tarik ulur balik. Asik. Anjir gak mau kalah loh. Enggak mau lah. Tapi lu kalau misalkan lagi free case sekarang kayak banyak gak sih cowok yang lu terima gitu? Yang Gak ada. Nggak misal. Kayak misalkan lu ada 2-3 cowok yang deketin lu tuh isoke aja gitu. Iya. Karena lu pilih oh ini aja gitu. Iya, kita ngobrol aja. Ntar akhirnya gue ini kasih suruh bikin apa? Laporan kali ya. Oh proposal langsung. Iya, proposal jadi pacar saya gitu. Terus saya Mulai- lihat Lu ngerasa mulai klik sama cowok itu kayak gimana misalkan? kalau obrolannya ada nyambung, terus pemikirannya ada dewasa. Oke. Aduh kayak lu jangan ngomongin gua deh. Aduh. Gue najis. Anjing. Gue najis-najisin guys.
Nggak, gue sama Yoga udah sahabatan dari lama. Kayak gue emang kita kenal dari SD cuma baru deket SMA lah Iya ya. bener. Kalau tadi kan si Fadil nanyanya yang lu suka cara ngedeketinnya kan. Oh, cara ngedeketin. Kalau sekarang yang enggak banget gitu. Kalau di chat terus, Kalau di chat terus. kalau di chat terus gue kayak jadinya ilfeel. Buat gue ini dong nyariin lo gitu. Oh gitu Oh. caranya. Karena bener ya. Apa ini loh. Kalau emang mau memulai hubungan tuh kadang yang selalu ada pun itu lama-lama jadi nggak menarik nggak sih? Iya benar. Lama-lama pasti akan ada masanya habis. Betul. Karena kan itu gak bakal terus bertahan lama gitu loh. Iya. Kecuali emang ditarik ulur, lama-lama kan kelihatan. Kalau misalkan PDKT-nya kayak di teror gitu gimana? Misal ke terornya tuh misalkan gini kayak gue ke rumah lu ya Ih, gitu. gue takut. Gue paling Iya. takut kalau ada cowok main ke rumah gue. Kalau ini kan ramean kan nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya kalau harus berhubungan dan bapak gue dan segala macam, gue takut sih. Oh kayak misalkan gue lagi di sini nih, lagi dekat rumah lu. Gue jemput ya biar ke sini gitu. Gue takut. 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 Kecuali dia orangnya bisa ngambil hati bokap gue ya. Anjir gimana tuh nggak? Coba kasih tips buat bisa ngambil hati bokap lu. Gue nggak tahu, cuman mantan kakak gue yang kemarin bisa tuh, sampai kayak ya udah. Kayak dicariin nggak kalau misalnya ada acara? Enggak. Jadi kalau misalnya kayak misalnya dia, oh aku pulang sama ini, oh ya udah. Jadi bapak gue udah santai gitu loh. Kan bokap gue overthinking sama kayak gue. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya belum balik, dia bisa nungguin belum tidur gitu sampai balik. Nah itu kalau misalnya sama dia enggak. Udah percaya lah Kalau ya. menurut gua yang paling utama ke orang tua adalah bangun kepercayaannya orang tua. Tapi gimana caranya? Sebenarnya udah nggak. Secara teknisnya berbeda-beda kan. Tapi yang pasti impression pertama itu penting ke orang tua, pasangan lu. Kayak misalnya lu pertama datang lu berdandannya rapi, Sopan. Paling penting tuh. attitude-nya baik. Kayak gitu. Itu menurut gue itu udah awal mula yang baik. Terus kayak sekalipun lu mau ngajak jalan pasangan lu udah bilang ke orang tuanya izin gitu, Om saya mau ajak jalan ya, kasih tahu nih mau kemananya, mau ngapain, terus nanti sampai misalnya nanti sampai Rumah jam jam 9 berapa? sampai jam 9 malam nanti udah sampai di rumah lagi. Dan kalau udah bilang gitu tepatin. Benar. Nggak usah kayak lu sok-sokan beliin ini, bawain makanan biasa kan gitu, nggak usah. Tepatin aja omongan lu gitu ya. Kalau menurut Jam gue gitu, 10 terutama dari sisi ayah ya. Karena kan kita cowok nih. Iya. Pasti lu kalau cowok pasti mementingkan kepercayaan kan. Lu mentingin omongannya gimana. Itu yang pasti lu nilai. Kalau gue gitu. Berarti kayak bertanggung jawab gitu lah ya gitu. Bisa bertanggung jawab betul. Iya. Emang terkadang tuh cowok-cowok tuh suka gak ada sopan santun sih. Maksudnya lu? Enggak lah, gue enggak. sopan. Gue tuh ahlaknya sangat mulia. Gitu. Fadil mulia sekali. Sangat beriman. Sangat beriman. Bersih, bertakwa. Soleh, bertakwa, gila. Tadi lu sholat nggak? Aduh jangan, nggak itu jangan dititle deh. Itu privacy aja. Nah ini lanjut ngomongin yang kayak tentang kepercayaan orang tua ya. Terus dibalik yang maksudnya ditambahan nih buat yang Timi. Terus juga kadang kayak lu nih misalnya lu cerita ke orang tua lu kayak, "Pak, gini. Aku sama Timi lo kayak keseringan cerita tentang misalnya Timi gitu." Ntar kan lama-lama kayak, "Oh, dia deket nih sama Timi." gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Soalnya kalau ngeliat dari kakak-kakak gue kan kakak-kakak gue semuanya cewek. Kayak teman pada ke rumah terus kayak udah kenal, terus kakak gue juga sering cerita gitu. Jadi kayak ya udah pulang sama siapa? Misalnya sama Rivaldi. Oh ya udah hati-hati. Udah kayak maksudnya teman kakak gue. Oh iya. Udah kayak udah santai gitu aja. Gitu sih. Tapi keluarga gue udah santai sama lu yuk. Oh iya. Iya. Oh iya. Ayo. Udah yuk sikat yuk. Legas lah. Kita sudah sahabatan dari. Iya. Gue pun dulu yang kayak maksudnya dari keluarga gue juga kan gue yang kayak nggak terlalu punya pacar nih gitu kan. Terus kalau misalnya mau kemana, mau ke waktu itu kita ada acara apa ya? BTS. Itu sama gue? Iya. Terus Oh kayak iya, gue ding, bilang bener. mau bawa mobil, mau kemana, mau foto BTS sama Sofi. Oh ya udah hati-hati. Kayak jual nama. Terus juga Sofi, sumpah lu makasih banget ya. Iya. Lu selalu menutupi kebohongan gue Oke. zaman SMA. Thank you banget. Sama-sama loh. Thank you banget anjir Sofi, thank you. Karena gue anak baik-baik, nggak terlihat baik-baik. Iya, jadi mak gue selalu nanya kan ke Almarhum. Iya. Tapi gue sama Sofi itu ada momen sebelnya gue. Waduh, Kenapa? apa nih? Kenapa Kesel lu banget sebel sama sama gue? Sumpah demi Allah. Karena dia
lambat kalau balas chat dulu pas lagi zaman dubs. Sof, tolong bikin ini. Ya Allah sedih banget gue ceritainnya pada zaman itu. Anjir. Sumpah pas lagi dubs tuh gila, keluarga gue lagi krisis ekonomi gila. Gue nggak tahu kan lu kan cerita. Oh, iya. Enggak, gue gak krisis ekonomi sih, kayak ribet aja di rumah kan. Ceritanya kan ini eyang gue kan di rumah. Terus nggak ada suster yang ngurusin eyang gue, siapa ya, gue doang. Masak dan segala macem, bersihin itu segala macem. Lo tahu kok. Iya bang ya. Iya. Jadi tuh kayak gue bisa megang HP tuh kalau udah malam. Iya. Makanya gue sebel banget waktu itu kayak anjing di Shopee gue lagi butuh gitu. Tapi gue kerjain kan. Iya. Kadang dikerjain orang Kadang-kadang gue yang ngerjain Tapi, sendiri. tapi bedil begitu karena dia nggak tahu elu gitu. Maksudnya nggak tahu background lu kenapa nih sampai Iya. bikin lu balas chat lama gitu. Tapi sekarang gue balasnya lama gak? Kita jangan chatan sih. Cepet kalau menurut gue lu balasnya cepet lumayan. Cepet Kan, gampang. sejak gue udahan jadi gue balasnya cepet. Bagus alhamdulillah, emang lu kayak udahan aja lah. Ya, jadi gue enak kontaknya kayak langsung dibales nih gitu. Ya. Sekarang gue fast respon. Yo, Saya iya. butuh job. Please yang ada acara. Loker, tolong loker. Kalau ada acara makeup artist saya aja, harga bisa dinego. Fresh graduate. Ngasih. Terus gitu duit. Bener. Oke lanjut. Tapi lu ada momen yang kayak lu punya temen tapi akhirnya jadi baper-baperan, ada gak sih? Baper dari temen. Maksudnya sampai terjebak dilema suka sama teman sendiri. Iya. Oh Fadil Isam. Iya. Iya betul. Ini ngomongin Fadil sebenarnya ya. Anjing. Lu nggak ngomongin gue ya. Kayaknya Padahal enggak lagi deh. nyari konfirmasi ini sebenarnya. iya. Kayak dia nyari orang yang relate sama dia. Enggak sih, Dil, gue gak pernah kayak gitu. Anjing. Kan gue cuma bertanya kan kayak Tadi lu, biar asik pertanyaannya aja lu. gitu loh obrolan Enggak, lu. jadi tuh gue tipe orang yang kayak kalau misalnya lo gak suka sama gue gak bakal suka sama lo gitu. Kalau misalnya udah temen ya teman aja gitu ya. Iya, enggak, gue kayak harus nyari validasi dulu nih, orang beneran suka gak sih? Kalau misalnya dia beneran gak, kalau dia suka, kayak gue suka balik. Kalau gue gak suka, kalau dia gak suka, gue juga gak suka gitu. Kayak misalkan lu punya temen cowok gitu terlalu perhatian gitu sama lu. Gimana tuh? Kayak perhatian sekecil apapun dia perhatian gitu. Ya itu jatuhnya kayak teman gitu. Mungkin ada bapernya tapi besok-besoknya kayak ya udah biasa lagi gitu. Pada momen itu aja ya. Pada momen itu aja kayaknya. Oh dia baik banget ya. Lu kenapa orang ngeliatin gue? Kenapa? Enggak sih Dil. Enggak, Apa-apa sih. kalau Apa deal kalau apa? Enggak, gue sekarang lagi. Kan tadi gue bilang, gue tuh orangnya eye contact banget. Oh iya. Gue risih, gue diliatin kayak gitu. Kontakin aku dong Kak. Seakan-akan tuh gue kayak, nih orang kenapa gitu. Oke lanjut. Makanya lu langsung nanya kan, Sofi lu kenapa sih suka nge-like tweet gue? Orangnya overthinking kayak anjir Sofi merhatiin gue mulu kali ya. Iya, Enggak. padahal kebetulan aja. Enggak, soalnya kan emang gue kan nge-tweetnya cuma kayak asal-asalan. Kok dia nge-like mulu gitu kan gue nanya kenapa. Tapi gue suka nge-like tweet lu juga kan? Iya. Iya kan? Suka nge-like tweet juga kan? Enggak dia kegeeran soalnya. Emang dia aja. kegeeran. Kayak dia tuh jarang di notice cewek gitu aja. Kasian. Ntar gue bisa kok. Gue bisa. Bisa apa? Sampai lo nemuin yang tepat. Oh, ngejagain jodoh orang. Jangan Sof, ntar kita malah kecantol Sof. Jangan. Ya guys, bercanda doang. Menahan dari Anjir itu kata-kata yang paling ngejual loh. Kita udah temenan dari SD, dari SMA. Bener. Kayak kata-kata yang, SMP. iya, kata-kata yang paling ngejual banget sih itu. Udah lah kita temenan aja gitu. kita teman aja ya. Ini padahal kayaknya masih ada yang mau dibongkar nih. Nggak ada, aman. Serius? Oke kita next aja. Ke topik selanjutnya. Apa nih Itu topik takut selanjutnya? kalau dia bongkar gue bongkar dia balik. Emang apa yang mau dibongkar gua? Aman ya Apaan jadi. nih, sumpah. Ada backupnya. Apa yang- Gue gak tahu, cuman mungkin gue suka balik ke lu kali. Ngerti gak? Enggak, maksudnya kayak lo nanya kayak friendzone, kayak gue bilang emang lu deal gitu. Nah lu berarti orangnya yang kayak peka gitu ya? Iya emang gue tuh peka banget tau sebenarnya. Bagus makasih. Gue tuh peka banget. Iya, soalnya si Bedil kalau nanya ke orang pasti dia yang ngerasain. Dari pengalaman. Iya, makanya kita udah kayak biasa kayak si Bedil. Oh, dia lagi kayak berarti gini. lah abis ngerasain ini nih. Iya. Gitu Iya, biasa. iya. Gak gue. Dia selalu kayak nyari temen gitu loh yang Tapi emang relate. setiap kali si Bidil ngomong tuh pasti ada kayak udah ada udang di balik batu gitu loh. Nah, Pasti ada otak cuannya gitu loh. Ya Emang nggak sih? so ada makna tersirat ya. ada Selalu tuh. kayak tadi Sofi lu gak mau bikin nih studio makeup. Itu tadi obrolan di backstage guys. Sebelum Langsung nge-tag kayak oh ya bisa ntar kalau lu mau minjem sebulan.
Guys, Halus ya, dia halus banget ya. halus banget sih. Halus banget anjir. Emang gue tuh emang udah belajar bisnis gitu. Dari siapa? Dari YouTube. Oh, Dari YouTube. Gitu. Ambil kelas online gitu ya Dil? Enggak sih. Oh enggak. Gue ngeliat aja kayak orang, oh ternyata bisnis tuh kayak ngobrol sama orang buat pitching tuh kayak gini, gitu-gitu aja. Nah. Biar kan kita bisa bisnis lah gitu. Nah ini balik lagi ke masa-masa SMA lah ya. Kan lu gue diperbutkan. pengen kencing nih. Lanjut Yok, tadi mau nanya apa Yok? Pengen apa ya? Lupa. Makanya dicatat, ih marah. Udah profesional banget ini. Gue lupa anjir. Tadi apa Sof? Yok, Sof lagi. Yok. Udah kelihatan gak sih lampunya? Apa? Tadi nanya apa? Oh iya. Nih, ntar dikata ya. Bagian, kan lu pas SMA nih si paling diperebutkan. Enggak. Enggak, maksud gua kenapa lu bisa sampai milih si dia daripada si Jangkung. Wow. Si Jagung bukannya freak ya? Iya, kenapa tuh? Maksudnya kenapa? Ada alasan apa gitu? Maksudnya kenapa dia gini, tapi kalau dia gini gitu. Kayak gue ngeliatnya dia waktu dulu masih culun banget sih. Yang si itu. Terus gantengan yang, iya kan? Iya. Iya kan? Secara personality. Oh personality kan gue gak kenal sama yang si Jangkung. Maksudnya Oh. gue gak deket. Iya ya. Kan yang deketin duluan si ini. Iya. Iya. Emang enggak, jadi emang si Jangkung ini deketin gue kan enggak. Nah gua nggak tahu tuh kan ceritanya yang kayak dia Iya, tiba-tiba sebenarnya. DM-an kan. Jadi itu emang salah itu gue aja. Oh dia kebaperan berarti Yok. Iya. Dan cuma chat Kemungkinan. biasa aja kali ya. Ya padahal gue ngerasa juga biasa aja gitu. Jadi kayak pas itu gue juga malu sih sebenarnya jujur. Pas kejadian itu. Tapi kan lu sekarang lagi fase-fase move on lah ya. Iya. Iya. Kalau lu Gua bisa, masih yang iya. Udah move on. iya. Ketika lagi fase-fase galaunya, apa yang lu lakuin? Kalau kita nih waktu itu cerita Oh, kita apa denger lagu, nyanyi-nyanyi gitu. Sama kok, tapi gue dengerin lagu Korea kebetulan. Aduh. Gue jadi ARMY sekarang gara-gara gue move on. Dari move on jadi dengerin Korea terus sekarang ARMY. Iya. Kan lagu ARMY kan lagu yang ngebeat kan, yang bukan Iya. buat untuk digalauin. Jadi lo lupa. Ada kok yang galau juga. Oh ada, gue gak ikutin sih. Sumpah BTS seru banget gila. Gue kemana aja, selama ini gue gak jadi ARMY gue ngapain. No komen lah. Iya. Karena fans K-pop terlalu berbahaya. Gak boleh lah ya. Janganlah ya. Coba deh kalian para ARMY, ya kan kalau kalian gak ngarmi kalian ngapain? Kalau gak ini, Kalau nggak ARMY ya ngapain? Kerja. kerja. Iya sih bener. Hidup normal aja lah guys. Tapi uangnya buat apa kerja? Buat beli CD, buat beli Buat album. beli lightstick. Adik gue lagi beli lightstick. Oh iya. Mahal banget tuh. Iya, emang Berapa juta? Berapa ratus? 600 sih? 600 iya. Iya 600an gitu. Astaga. Beli buku kan ada buku-bukunya. Ya kan, benar. iya. Album. Bukunya isinya yang kayak foto-foto dianya aja. Ya foto-foto dia ngaji. Atau foto dia aja. Oh iya photocard. Ah. Udah guys, kalau ngidol yang lokal-lokal aja, JKT48, murah lah, sticknya 250. Cowboy Junior. Iya, gitu. Smash. Masih ada tuh. Seven Icon, Cherry Bell. Betul kemarin pas syutingan gue ini tahu touch-upin si Morgan. Oh iya. Si Morgan juga udah kayak terjun gitu kan dia ke buat dunia film gitu. Iya benar. Udah ngacting ya? Ya udah acting. Tapi emang keren sih. Baik, Iya. baik. Biasanya lagu selain BTS, lagu apa yang sering lu dengerin tuh? Apa ya? Oh gue lagi suka Niki tau. Ternyata gue suka itu sama Niki. Niki Zevanya. Iki Zevanya. Iya kayak gue pernah nge-tweet deh. Iya. Iya bener ya. Pernah. Ya kan? Ternyata gue Kayaknya suka emang banget. enak sih ya lagunya. Karena lagu dia tuh bermakna banget. Kena banget lah ya buat iya lo. bener. Lu Lika. dengerin yang ini gak? Sugar Plum Elegy. Oh gitu enggak deh. Dengerin deh. Oke ntar gue Itu dengerin. awal-awal. Kalau gue sekarang nih untuk lagu galau ya, tapi gue gak lagi galau, maksudnya gue lagi denger lagu Si galau. Olivia Rodrigo. Iya. Gue benci. Kenapa? Gue suka album yang barunya, yang album Billie Eilish yang baru tuh. Happier Than Ever. Iya sama Olivia Rodrigo. Enak aja sih di gue. Lu jadi avokados. Avokados apa? Nama fansnya Billie Eilish nggak sih? Oh. Bener. Gue suka aja sih Kalau lu dengan avocado sih emang. Iya gue avokados. gue suka dengan album itu. Album Olivia Rodrigo dan Billie Eilish yang baru ya. Gue suka. Karena ngena aja gitu di gue. Tadi Sofi bilang lu gak suka Siapa? Olivia Rodrigo. Iya. Kenapa? Menurut gue terlalu apa ya? Overrated. Iya bener overrated banget. Kayak di mana-mana ada gitu. Iya gue kayak ih apaan sih ini orang? Oke. Iya. Tapi gue gak lagu yang mainstreamnya sih, lagu-lagu yang kayak apa ya? Gue lupa Berarti gitu. lu edgy gitu ya?
Siapa? Lu dulu. Enggak. Fadil yang edgy kan? Kan gue denger album kan. Pasti kan ada salah satu itu ada yang gue suka. Nah gue ada satu yang suka tapi gue lupa judulnya apa. Pernah gue ini kok di Spotify di Instagram gue tuh lagu itu. Gue yang bukan yang so mainstream, so nggak mainstream gitu ya. Kalau Doja Cat gue juga suka kok walaupun dia ada di mana-mana. Cuma kalau Vero di Rodrigo tuh kayak menurut gue terlalu nggak tahu. Bosen lah ya gitu Iya, ya. enggak, lagunya sama semua gak sih? Lo ngerasa gak sih? Ya kan, mirip semua gak sih? Kalau lagu Rata-rata. kalau lagu Indo buat galau tuh enak tuh Dewa 19 sih gue. Iya benar. Dewa 19 sama Glenn Fredly udah the best. Iya tuh anjir. Aduh Rayu, kalau lu pengen balikan. Iya. Kalau gue kayak Kalau lu pengen balikan. Oke, oh Tahu ini siapa? ya kan. Enggak, gue gak tahu siapa yang pengen balikan. nggak ada. Gak ada. Jadi ya kayak enak aja gitu buat ya. Aku bisa. Apalagi lagu gini. Aku bisa membuatmu. Gitu. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Tapi Marcel juga enak tahu. Ya Marcel Siaan. Marcel yang Semuanya. Nah enak sih. Oh, mau yang ini yang spesifik. enggak jangan. Lagu-lagu Indo yang zaman kita masih SD kayak Viera gitu-gitu kan. Viera. Oh ya Vera enak tahu. Seandainya kau tahu tuh udah Iya, itu jadi enak banget. Ternyata soundtrack masih kita. ada ya ternyata bandnya ya. Masih ada Vieratel sekarang. Vieratel. namanya. Dia diundang di mana tuh? Kayak pernah ada yang nge-share. Ya di pensi ini pensi SMA tuh ada tuh. Emang enak sih Viera tuh. Emang udah bisa pensi? Udah cuy sekarang. Tapi virtual. Oh, gue kira datang. Nggak seru ya. Nggak seru lah. Seruan yang ada itunya loh, apa sih? Firsa Bersarinya itu loh. Oh iya itu Itu seru banget. Apalagi ada Phil Koplo kan. Aduh, seru banget gila, itu. seru banget. Kayaknya pertama kali pensi yang undang Phil Koplo gak sih? Yo ini bisa Setanggerang. Bersari juga. Oh iya. Setanggerang. Setangerang. Mantep emang tuh Tangerang ketuanya. Raya, Tangerang Raya. Ketuanya. Coba menurut lu kan lu baru ikut panitia nih, sedangkan lu tadi bilang yang kayak lu kayak agak strict gitu lah ya. Nah, lu kan mulai kepanitiaan nih lu balik malam gitu, itu gimana tuh? Maksudnya? Aduh, kurang kena ya. Maksudnya kan tadi awal lu bilang lu yang kayak strict gitu, Iya, sedangkan gua kita strict. bikin pensi kayak pulang kita pulang malam. malam gitu. Itu gimana lu? Sebenarnya keluarga gue tuh oke aja kalau gue ngasih alasan yang jelas gitu loh. Gue tuh nggak bisa yang kalau Iya. pulang malam tapi main gitu loh. Kayak keluarga gue tuh kayak kenapa lo harus main sampai malam gitu loh. Cuma kalau misalnya kayak kerjaan gitu mereka ngerti gitu. Tapi ini ada cerita menarik kenapa gue pilih Sofi jadi sekretaris. Wah, kenapa nih? Kenapa? Jadi kayak karena dia ini aja sih speak up aja kayak banyak ngomong gitu. Ingat nggak temen Opa ya berdua? Waktu rapat Terus lah ya. pertama. Ya rapat kedua lah. Kedua. Gue ngomong apa emang? Yang Gua lupa. apa? Bukannya nyinyir dah. Gue ngerasa aing nih orang nyinyir banget. Tapi gue suka. Gue suka orang-orang tuh yang berkarakter aja yang pengen berpendapat langsung keluarin aja gitu. Waktu ya Sofi sama Nova itu berdua lumayan sinis di waktu itu. Tapi emang kalau gue tahu Sofi ya, maksudnya dari SD gue kayak kurang deket lah. Cuma kalau Sofi ngomong tuh, maksudnya suara dia tuh didengar sama teman-teman gue yang lain. Masa sih? Iya anjir. Karena dia tuh orangnya nggak basa-basi ngomongnya, langsung ngomong. kalau dia mau A ya A gitu. Oh emang gitu ya? Terus Gua kayak nggak lu kayak bisa kayak udah gitu. bisa influence orang gitu loh pas dari zaman SD. Masa sih? Iya anjir. Kan gue dijauhin waktu SD. Emang iya? Iya. Nggak, maksud gue yang SD nggak kelihatan, gue ngeliat kayak anjir Sofi gaul gitu, banyak temennya. Gue gak pernah ngerasa gue gaul tau. Iya. Terus kan Dil, apalagi kan podcast kita kan ini ya apa? Udah mulai sering-sering syuting ya, udah mulai produktif ya kan. Iya. Terus kayak kadang kita ngerasa ini sih apa namanya? Kadang butuh arah. Ya nggak sih? Kadang butuh arah. Butuh dikritik kadang-kadang gitu. Terus butuh ada inilah sebenarnya. Lu mau gue jadi ini? Donatur? Anjir. Anjing sudah poin banget. Bukan itu. Oh, bukan, gue kira. Enggak. Tapi bisa, tapi Enggak. bisa. Gue bisa kasih suntikan dana sebenarnya. Iya emang mau. Itu nggak apa-apa tapi bukan itu yang mau gue maksud. Oh, oke. Tapi emang itu. Ya kita apa maksud lu kerja sama tim? Ini deal apa? Sosok manajer gak sih? Gak ngerti. Sosok yang ngatur semuanya gitu ya. Gue harus ngatur lo semua gitu maksudnya. Ngatur jadwal. Iya. Soalnya kita masih berantakan banget sumpah. Lah, assalamualaikum, gue ngatur diri gue aja gak bisa. Harus ada assalamualaikum dulu. Oke, saya kembali jadi manajer. Oh, tapi gue bisa sih, bisa kalau diatur. Nanti kita akan kerja sama Sof. Oke, Nanti kita ada next project bareng Sofi. Kita ngomongin di luar aja ya ntar. Iya. Tungguin. Tapi kalau misalnya mungkin lu bisa ngasih tahu ke kita nih, lu kan kayak orang-orang produser gitulah ya. Udah orang-orang syuting gitu kan. Mungkin lu bisa kayak saranin, ini orang seru nih diajak ngomong. Tapi gue baru sekali.
Siapa tahu gitu. Oh ntar deh. Ntar deh. Kan siapa tahu gitu ya. Iya, kada kenal-kenalan ya. Bisa kali. Ya ntar bisa Ntar kayak, diatur, bisa diatur. narik nih MUA Sofi, dia punya ini loh, punya podcast. Kan keren kayak Oh gitu. iya bisa. Oh. Oh gue sempet sounding kok, kayak sempet ditanyain kan pas liburan kemarin. Liburan kemana? Oh gue mau bikin podcast sama temen-temen gue gitu. Sempet ngomong gitu kok. Oh, bagus lah. Iya. Ada lagi menariknya sedikit ya. Iya. Sama-sama deal. Tapi anyway, kita balik lagi ngomongin Dubs nih. Apa nih? Jadi tuh gue ada momen yang bikin gue seneng. Maksudnya, wah gila nih Sofi perhatian banget sama gue pas lagi Sumpah. closing. Apa tuh? Gue ngapain? Dia ngasih gue kopi. Wih. Emang iya? Kopi sisa tapi, kok sisa lu. Tapi itu sangat berharga buat gue Sof. Itu bermakna untuk Bermakna. Ya Allah gue lupa. Itu sisa kan gue, kan lu lagi ngopi kan. Sof boleh bagi gak? Ini dia gitu. Nih Sof, dia buat lu aja gitu. Ingin buat gue. Kopi? Kapan? Kopi apa dia? Pas closing tuku, gue inget tuku banget. Tadi gue pengen beliin tuku, kayak ibaratnya gue balas Gila, budi lagi. sumpah. tuku. Tuh gue suka sama orang yang kayak gini, kayak dia inget hal-hal kecil gitu. Padahal gue juga gak inget. Enggak, maksudnya orang yang kalau udah habis dibuat baik, maksudnya kita habis berbuat sama dia pasti ingat sama kita. Tapi kadang juga enggak. Ya tergantung orang, emang kalau orangnya anjing mah ya. Ya. Karena momen itu gue emang lagi ya suntuk lah gitu, ngantuk lah gitu, kayak udah butuh kopi tapi si punya uang tuh. Bukan gak punya uang sih, gue uang gue udah terlalu foya-foya aja. So tiba-tiba gue buka dompet, anjing duit gue tinggal 8.000. Sumpah kasihan banget. Ya udah tuh, makanya kayak ada yang ngasih gue makan, ngasih gue minum, kayak wah terima kasih banget gitu. Ah sedih banget. Gue terharu tau. Oh my god. Di gua nggak ada ya. Tapi Yang megangin HP lu siapa? Gue HP gue juga lu pegang kan Sof? Iya. oh gua- manajer lu banget berarti ya. Nah, Jadi sosok gue jadi manajer lu. Enggak, lebih ke ini ya, personal assistant. Asisten. PA. Gue liat kayak personal assistant. Gue kayak So. deal, ini deal, anduk deal, keringetan. Enggak lah anjing gue. Soalnya waktu itu yang ngechat kita banyak tim. Iya, diteleponin gue yang panik gila. Iya. Gua dari 2 hari sebelum sebelum closing acara hari H itu chat Kak tiket masih ada nggak Kak, tiket masih ada nggak. Itu gue inget banget, gue nge-archive kurang lebih 200 lebih chat. Gila, banyak banget. Dan dari hari Hamin 1 tuh gue lupa gue kasih ke siapa, kasih ke orang pokoknya atau Adea gitu, gue lupa. Gue ke Nopti. Oh iya Nopti juga. Alhamdulillah gak di notice. Nopti juga. Iya. Oke bagus. Kan dorong terus. sekretaris kan? Waktu itu kan sekretaris. iya. Sekretaris kita juga. Gue kayak nggak pernah tahu karena dia nggak pernah kerja. Karena kalau sekretaris kan ada Sofi dan Nopa ya. Menurut gue nggak, nih jujur. Menurut tuh dia kerja nggak? Kerjaan gue atau dia? Ya lu lah. Lalu lah. Ya kan? Kan lu yang gue pilih. Jadi kan gue percaya penuh dengan lu. Babi. Sedangkan kalau itu kan untuk memenuhi syarat. Iya, menurut syarat tadi. Oke, cuma formalitas yang penting Iya. ada bantuan Iya. OSIS lah ya. Ini bisa disensor kan namanya? Ya bisa lah. Kasian. Ya, tapi ya berjasa lah setidaknya dia sama Ada kita. Adalah. Iya. Sedikit. gitu. Dikit. Tapi lu ngerasa pressure gak sih Sof? Gue jadi ketua Sof? Enggak, gue gak ngerasa pressure karena gue ngerasa gue lebih galak dari lo. Jadi gue gak takut. Oh iya bener sih. Gue sumpah pendapat Sof itu pasti paling gue denger. Soalnya kayak anjing nih orang kok gini banget. Kan biasanya kan kalau orang kan takut-takut kan kayak ngasih pendapat. Mau ngeritik atau mau ngasih saran kan. Sorry gue takut kalau salah gini kan pasti ada gitu kan. Iya. Kok Sofi enggak udah Langsung. ngomong gitu. Emang gue gitu ya? Kayak enak gak enak gas aja gitu ya. Oh iya ya? Iya. Kayak Tapi misal- in a good way. Iya. In a good way gitu. Gue inget pas lagi bikin story Instagram kan. Nah, itu gue pengen ngomongin. Kenapa? Sumpah. Lu kan gak suka tuh dengan gaya story Instagramnya. Udah sini gue yang buat, akhirnya kan lu yang buat. yang ini kan yang opening. Iya, yang Terus kayak lu bilang kayak gini, bagus kan daripada buatan si itu. Itu gue inget banget demi Allah. Itu gue inget banget dia Gue kayak tahu lagi orangnya. pokoknya orangnya ya si itulah. Mungkin lu juga kesel waktu itu sama dia. Ya. Terus kayak lu bilang, nih bagusan punya gue kan anjir ada yang editan gitu-gitu. Ada Soalnya- kayak ornamen-ornamennya. Tapi Anjir. alay sih sebenarnya. Tapi itu bagus, Tapi maksudnya bagus. gak polos-polos banget. Karena dia bikinnya di iPhone cuy. Jadi iPhone pada masanya lagi bagus-bagus. emang iPhone tuh diskriminasinya untuk story Instagram ya. Iya, Jadi bener-bener. bagus. HP matters. Betul. Gak tahu tuh gue kenapa kayak gitu tuh. Makanya sekarang waktu itu gue ngelihat beberapa hari lalu ada postingan di Instagram
sewa iPhone. Oh iya. Anjir, jasa emang ada. sewa iPhone. Iya, iya, ada. Sehari 240.000 gitu-gitu ya. Bener. 24 jam berapa gitu ya segitu. Kayak under 200 deh. Iya. Tapi buat apa ya? Wedding story Gengsi gitu. bro. Terus apa adlibsnya ngapain beli mahal-mahal kalau bisa disewa. Iya. Yang penting gaya bos. Tapi sekarang udah banyak gak sih yang pakai iPhone? Mungkin lu Udah makin banyak mungkin sih. dulu banyak. sedikit lah ya yang Iya. untuk anak-anak SMA ya. Iya. Iya. Kayak sekarang anak SMA rata pakai iPhone semua dah. Iya, anak SMA iPhone 13 Pro gue kaget. Nah itu sekolah mana dulu? Kayak dubes gak ada deh. Gak ada. Kayak belum sih. Mungkin Munzer. Mundur ya Kayak bisa. Dubes 6S tuh udah paling bagus banget. 7 Plus kayak gue nih, udah paling bagus banget. Iya anjir. Padahal ya bukannya kita diskriminasi tentang HP ya, tapi emang itu perbedaan kualitas aja. Tapi itu fakta ya. Fakta. Dan dulu pun pas kita masih zaman sekolah kayak apa HP yang kayak ya udahlah HP doang yang cuma buat WA gitu. Sedangkan pas kita udah kayak lulus udah ketawa nih, anjir iPhone bagus juga ya. Iya. Itu dia. Dia lebih ngerti. Tapi buat apa HP bagus kalau nggak ada yang ngubungin? Aduh. Itu balik lagi intinya ya. Buat apa HP bagus-bagus? Buat apa HP canggih tapi nggak ada yang ngechat gitu loh. Iya, kan gue Notif kosong. sering kayak nge-tweet gitu kan, pengen buang HP anjir nggak ada guna. HP doang bagus. Jangan soft, nanti ada kerjaan. Oke, ya jangan, benar. jangan. Amin. Gue amin, bertahan karena ada kerjaan. Terus gue percaya satu hal sih apa? Apa tuh? Sebenarnya ini waktu itu juga gue sadari kembali. Waktu itu gue ngobrol sama teman gue. Waktu itu ada Fadil juga kalau nggak salah. Sorry. Kekuatan. Ada anjing. Bisik nggak? Udah gak masuk. Oke. Waktu itu Dia marah sama lu tim. waktu itu Sumpah demi Allah. Siap lo ngomong suara-suara anjing. Udah. ya. Jadi waktu itu Ini komedi lucu lu, dia lucu lu. Gak usah dikat. Kita lanjut aja, timnya udah selesai. Oke tim, biarin tim. Yaudah. Jadi waktu itu kita ngobrol ini sama teman kita Bang Damar. Sebenarnya itu obrolan di luar podcast juga kan. Kekuatan dari manifestasi diri. Dan itu gue ngerasa relate karena waktu itu ada masanya gue lagi sering-seringnya ngeluh. Gue sering ngeluh karena waktu itu gue nggak ada kerjaan. Gue lagi nganggur banget lah intinya. Gue ngeluh gitu, terus akhirnya tiba-tiba ada satu momen, tiba-tiba dalam sehari ada aja yang ngechat 2 sampai 3 orang bahkan untuk kerjaan itu. Dan di situ gue langsung, aduh, iya Tuhan maaf, aku nggak mau ngeluh lagi, ampun. Iya. Emang terkadang Tuhan tuh ngasih ketika kita nggak minta. Iya benar. Kalau kita minta-minta nih, aduh pengen ini, malah nggak dikasih. Tapi kalau kita, ya udahlah gitu, biarin tiba-tiba ada aja gitu. Iya benar. Jadi gitu so, Kayak rezeki tuh nggak bisa dikira-kira sih gitu. bener. Gila kita terlalu filosofis banget, nggak pantas aja. Tapi iya sih waktu itu juga pas yang seminggu gue nganggur itu gue tuh udah kayak yang di akhir-akhirnya gue kayak ya udahlah biarin gue sampai gue beli tiket konser BTS kan nonton online. Terus gue daftar bahasa Inggris kayak gue cari kesibukan lah. Nggak lama besok kan langsung dikontak suruh lanjut. Nah itu dia tuh. Kekuatan manifestasi diri. Iya. Gila kita terlalu filosofis banget nih. Karena Sofi. Sofi iya. Sofi itu artinya bijak. Jadi Dari gua mana lu emang? iya? Iya, lu gak tahu emang? Dia aja yang punya nama gak tahu dia. Enggak kan nama asli gue bukan Sofi. Sofura. Oh, Iya, benar. Sofi itu artinya bijak. Sofura artinya apa? Kan filosofi. Sofura ini istrinya Nabi Musa. Kan filosofi, filos itu kan artinya apa gitu. Kayak Sofi itu artinya bijak gitu. Berarti kalau filosofi kopi yang bijak. Iya, bisa Bagus gitu. Sof, sumpah bagus banget. Lu berarti orang kritis banget anjir. Ya gitu sudah lah. Udah berapa jam kita? Udah lumayan, udah 1,5. 1,5 jam. Sumpah. Iya. Kok lama banget? Iya. Kurang lah, 1,5 jam kurang. 1,5 jam kurang. Oke. Udah, yuk. Closing yuk. Oke. Udah selesai gini dong. Iya Lu kayak. mau ngobrol lagi bang, sampai 2 jam? Gue kira kayak lo ada yang mau Lu ada yang bertanya. pengen diomongin lagi nggak? Iya. Apa ya diomongin ya? Pertanyaan terakhir dari kita. Apa Iya. lu mau tanya ke Sofi? Oh kita selalu nanya feedback ya. Iya. Setelah kemarin sama si itu. Hmm. Oke, lu pengen nanya apa nih buat kita? Nanya apa ya? Bentar. Kalau lo ini nggak kayak ada mimpi nggak kalau ini podcast ini bakal besar gitu loh? Enggak ada. Mulai dari mana jawabnya? Jujur sih enggak. Enggak ada. Coba lu dulu. Gua orangnya optimis. Gua optimis enggak. Kalau lu Dil? Karena gue orangnya pesimis realistis. Karena apa ya? Gue ngerasa gue belum
belum pantas untuk jadi yang terkenal aja. Mungkin kalau misalkan gue udah upgrade diri udah bagus nge-podcastnya, mungkin gue udah expect bakal terkenal sih. Untuk sekarang kayak enggak, kita ngomong masih berantakan, masih tabrak-tabrakan ngobrol kan kayak udahlah gitu. Oke, intinya kita sekarang mah nongkrong aja kayak ketemu teman lama. Kayak Mas Sofi kan udah lama gak ketemu nih. Iya sih bener, gue kangen tahu sama kalian nih, gila. Gila. Ya setahun lebih lah semenjak lulus SMA ya gak? Iya, gue jarang banget. Kalau gue baru kemarin soft please. Oh iya. Gue juga baru bulan lalu soft. Oh iya. Kita banyak kerjaan ya. Iya. Kalau buat lu Tim? Ada iya tadi gue nggak terlalu optimis. Bukan nggak terlalu optimis, maksudnya mirip kayak Fadil jawabannya Kita maksudnya. takut terkenal Tim. Jujur sebenarnya itu takut terkenal karena gue ngerasa diri gue yang sekarang itu belum siap untuk menerima exposure yang tinggi gitu loh. Gue belum bisa menerimanya, belum tahu cara menghadapinya kayak gimana gitu. Orang-orang di balik layar kita. Iya. Iya, benar. Tapi kalau misalkan ada orang, kan ada teman-teman kita yang star syndrome kan, yang followersnya udah puluhan ribu. Jangan sebut merek anjing. Si Timmy capek banget kalau gue ini. Dia capek banget ngekatnya. Ada kan beberapa yang udah kayak adik kelas kita kan ada juga tuh yang udah. Yang kayak FYP TikTok tuh udah berasa kayak anjir gua terkenal. Ada yang FVP TikTok yang nge-call tuh gak? Enggak tahu. Sebut namanya anjing. Gue jadi dia aja gue mute. Di mana IG? Daripada gue sebel kan, daripada gue nambahin dosa dia, gue mute. Gue juga. Ini lanjut lagi kita ngomong. Sumpah, ini gue juga kayak kalau gue nggak suka ngeliat lu, gue mute. Iya, gue juga gitu. Kadang orang yang sering main sama gue mute. Iya, gue juga. Tahu gak? Iya, mau dong. Kayak bener-bener Yoga gue mute, nggak ada yang bercanda, nggak kita nggak. orang-orang yang main sama gue mute. Kenapa? Kenapa? Karena emang kayak ya udah kayak ngapain, kayak udah males aja ngeliat dia gitu. Kadang juga gue nge-hide story gue buat dia. Oh, gue kok gitu gue nggak. Iya, maksudnya. Kalau gue ini yo kayak gue beberapa yang gue unfollow ya di Instagram dan Twitter tuh yang so asik aja gitu, yang kayak narsistik sih lebih kayak, tuh cantik banget gitu, apaan Emang sih ada gitu. orang kayak gitu? Ada aja. Kayak gue OTW di unfollow deh. Kayaknya gue udah. Kayak ngerasa dirinya wah banget gitu, kayak apaan Kayak sih lo gitu, gitu. di-unfollow. Kayaknya gue udah, soalnya gue emang Gua pede juga. banget kayak cerita gini, anjir gue gini banget Gak pakai baju lagi. Gue juga gitu. Iya, bener sih. Debuta Soalnya gue, hitam. karena gue emang orangnya yang suka cerita aja, IG spam anjir, Sama. IG second. Iya, kalau IG second gue juga gitu. Enggak, gue kalau second akun ya kayak enggak sih, gue jarang, bukan tipikal yang suka cerita aja sih gue. Mungkin cerita tapi kayak tersirat lewat lagu. Kalau gitu siapa yang tahu kan? Iya, lewat lagu kan suka ada lirik-liriknya tuh. Ya, Lo itu. harap ada yang mencet Spotify lo terus dia baca liriknya gitu. Kan di Instagram musik kan ada tuh Oh, iya, lirik-liriknya. Ya kan kayak, wah ternyata lu lagi gini. Lagu apa, Dil? Terakhir lagu apa gue ya? Oh, lagu Cowboy Junior. Oh iya, ada yang Itu bener. gua lagi. Oh iya itu anjir, yang sama si Timmy kan, yang lagi di kantor, Iya. kantor. Itu kantor apa sih? Apa? Ekspedisi. Kantor apa Tiki. Gue kira lo kayak ada kerjaan gitu. Gak ada, kita podcast doang situ. Oh. Podcast di rumah temen gue, bukan di tempat temen gue, alumni juga, senior kita. Oke lanjut. Karena kan ngomongin tadi tuh apa, racun kita tuh kita yang pilih. Jadi lu filter aja. Benar. Kayak kata Hindia. Gitu. Nah, Pilih nih. aja deh. Ternyata gue suka Hindi ya. Halo, by the way, lu Yoilah. bebas gak nih? Sof? Bebas emang apa? Lo mau nginep? Enggak, kita lanjut lagi. Ya, lanjut. Makanya kan waktu itu gue nanya ke lu, Sof, lu ada CD player nggak? Buat apa? Ingat nggak? Nah soalnya waktu itu gue beli CD Hindia. Oh, buat gue. Enggak maksudnya. Oh, itu kan CD player. Itu ada CD-nya. Ada. Harusnya gue lupa. bawa. Oh iya, maaf ya. Tuh, maksudnya waktu itu gue lagi beli kan, habis beli terus kebetulan gue di rumah gue tuh belum ada CD player gitu. Nah waktu itu kan kita pengen podcast yang ditunda. Jadi waktu itu gue pengen bawa biar bisa nanti bisa dengerin gitu. Ih, seru banget. Mm-mm. Oh my god, gue suka Hindia sih. Terus lu, Aduh, gue gak suka lagi, sorry ya. nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita Iya, lu musuhin kan aja. lu kan edgy. Iya. Edgy banget. Gue suka Hindia, cuman ya suka aja, nggak suka ngefans gitu, suka lagu-lagunya tapi nggak suka banget gitu. Sama, gitu juga. Tapi gak yang kayak lo geli gitu, enggak. Enggak, gue nggak geli, Oh enggak. gue suka tapi nggak suka banget gitu. Gue kalau- suka denger lagunya. Nah, kalau gue Suka aja. pamungkas gitu, gue geli. Gue juga sih. Ya kan? Tony Selassie. Ya lah, itu isolasi.
Kalau kita jadi ngomongin musik nih, ya nggak apa-apa lah. Kita ngomongin Pamungkas. Pamungkas tuh gue tuh merasanya overrated sih. Kayak apalagi tuh The Bond. Gue tuh udah benci banget yang nyanyi tuh The Bond tuh. Kayak Olivia Rodrigo sama aja. Iya sih. Tapi gue suka aja loh Olivia Rodrigo. Iya. For you, you happy. You betray me. Gue gak bayangin kalau si Fadil nyanyi kayak gitu, sumpah. Enggak. Gue tuh anaknya metal banget. Metal banget lu Dil. Anjing metal head. Metal seluk. Metal seluk game anjing. Iya. Oh, gue tadi mau ngomong ini tahu. Kenapa sih? Gue setahu gue si Fadil dan si Tim ini orang-orang yang kayak punya mimpi besar gitu loh. Kenapa kalau giliran ngomongin podcast ini lo jadi kayak pesimis gitu? Karena apa ya? Karena menurut gue beda. Kenapa? Mimpi besar gue tuh sama Timmy tuh punya mimpi sangat besar. Tapi yang masalahnya itu Uang. iya. Salah satunya. Dan SDM-nya. Oh. Jadi kita Betul. nggak punya SDM yang kayak udahlah cukup kayak mimpi. Pernah sih kita pernah sambat sekali ya. Iya. Pernah sekali sempet coba udah bikin demo, bukan demo, bikin pilot project. Bikin pilot project untuk YouTube. Cuman ternyata pada akhirnya Iya, memang belum siap. nggak punya SDM yang sevisi sih. Itu susahnya kita. Kita terlalu besar pada umur. Betul. Terlalu ambisius gitu. Iya. Bisa dibilang. Tapi emang apa sih yang dibutuhin kalau buat demo YouTube kayak gitu? Ya. Enggak sih kayak SDM-nya aja, orang yang kreatif. Gue tuh sama ibaratnya ya kalau misalkan di podcast gini atau di apa gitu, misalkan kita buat sesuatu ya ngobrolnya aja cuma dua arah aja gitu. Maksudnya bukan dua arahnya, maksudnya cuma kayak gua Timmy gitu. Gue pengen tuh ada semua yang kreatif aja gitu, ada yang punya ide-ide lain. Kadang gini Sof, kadang gini. Kadang kita punya idenya, tapi kita nggak bisa realisasikannya. Nggak bisa eksekusinya ya? Sama Nah gue kita juga kadang butuh orang yang bisa mentranslate ide kita jadi sesuatu konten itu. Gitu, itu salah satu kendalanya juga. Misalkan gue sama Susah Timmy kan emang udah bonding lah ibaratnya, udah chemistry-nya udah dapet nih. Jadi gue kalau misalkan tim buat desain kayak ABCD, udah nih gue nggak usah ngerincin lagi, udah Timmy udah ngerti gue pengen bikin apa gue gitu. Jadinya udah. Nah gue harus mencari orang-orang kayak gitu. Tapi gue pengennya juga pengen cari yang muda juga yang kayak sumuran kita. Dan kita juga belum punya budget juga kan butuh kesana. Iya. ngerti. Iya sih gitu. Jadi kita punya mimpi besar, cuman ya kembali lagi kita nggak punya SDM dan apa dana yang Iya. Ntar dulu, berarti lo semua nih ngelihat podcast ini 2 tahun ke depan bakal kayak gimana? Waduh. Ini biasa kita Ini tanyain ke pertanyaan orang. yang bisa kita tanya ke orang nih. Bisa kita nanya orang kayak gini nih. Sekarang kita Dari nih. yoga jangan main HP mulu Pak Yok. Iya, Yok. Apa. Apa nih? Ya itu tadi. Lu ngeliat podcast ini tuh 2 tahun ke depan bakal gimana? Ya karena gimana ya? Gue sih ada optimisnya juga kita bakal maju. Iya. Gitu. Cuma kalau misalnya gue berpikir gue doang yang optimis bakal susah. Tapi kalau misalnya ngelihat 2 tahun ke depan, di mana kita lebih memilih dunia kerja kita, di mana kita lebih fokus ke dunia kita, ya podcast ini cuma kayak jadi wadah buat kita cerita keluh kesah aja. Cuma jadi kayak tempat sharing kayak hot topiknya apa nih kita obrolin di sini. Walaupun emang nggak munafik, kita juga kadang kayak narik kayak sponsor gitu kan, kayak apa sih Anchor itu ya. Oh lo pernah? Masih sekarang juga mau Kayak buat Anchor. sponsor gitu. Cuma ya buat kedepannya paling ya buat senang-senang aja. Cuma kayak buat nih loh, misalnya gue punya anak nih loh, gue punya podcast nih lo dengerin deh gitu. Gue jadi anak lu males. Anjing. Ternyata anak gue wibu ya, bodo amat sama podcast. Gue optimis sih kalau 2 tahun ke depan bakalan meledak ya di podcast. Asalkan kalau kitanya konsisten. Terkadang tuh permasalahan di orang-orang yang lagi di dunia kreatif tuh dengan konsistensinya. Apalagi kayak bikin podcast tuh kayak 1, 2, 3 episode udahan gitu. Makanya gue berusaha sama anak-anak ayo bikin produktif terus. Biar kita tuh nggak ada fase malesnya aja. Kayak gitu. Bener sih. Kalau lu Tim? Jangan susah mikir aja. Ini berat ya. Karena ini gimana ya? 2 tahun ke depan podcast. Mungkin setelah gue dengar kata-kata yoga, kayaknya bener sih. Maksudnya kita mungkin sekarang kita bisa naruh effort sepenuhnya ke dalam sini, tapi kan nanti nggak ada yang tahu kita nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kita bakal gimana kan. Apalagi mungkin nanti jalannya beda-beda. Udah ada yang kemana, udah ada yang sibuk apa dan lain-lain. Mungkin balik lagi ini mungkin akan gue jadikan rumah, tempat balik lah.
Iya. Dimana gue bisa jadiin di sini tuh gue ngobrol, gue ceritain keseharian dan lain-lain, gue nyeritain pengalaman gue, apa yang gue temukan di dunia sana, apa yang gue dapatin, apa yang gue pelajari gitu. Gue melihatnya lebih ke situ sih. Dan untuk menilai nanti apa bakal meledak atau bagaimana itu gue serahinnya ke yang di atas aja sih. Tapi gue mau tanya deh, ada gak sih kita kemungkinan berantem? Yok, tim. Kalau gue ada kemungkinan. Maksudnya kita kayak ada suatu cekcok gitu. Ya. Kalau gue kan lumayan nurin ego. Kayak misalnya masa tadi nih, harusnya kan gue marah, harusnya kan. Yang mana? Barusan tadi yang masalah hujan. Iya. Ya harusnya kan gue marah kan. Iya. Cuman karena gue mungkin gue udah bisa mengelola emosi gue, kayak ego gue Ngatur, turun. ngontrol, mengelola. Mengelola emosi gue. Iya. Kayak harusnya gue marah sebagai manusia normal, tapi gue kayak udahlah gitu, nggak usah marah gitu, nggak bakal nyelesain masalah juga. Lebih rasional aja sih, nggak ngandelin emosional. Kalau lu gimana? Mungkin nggak kita berantem? Ini ngomong ke siapa? Gini sih, Ke tim buat gue Gue pulang ya. Nggak, lu sebagai penengah. Oke, gue pulang. penengah nih, biar kita nggak berantem di sini. Lanjutin. Ayo. Kalau menurut gue malah berantem besar malah makin kecil, Dil. Nggak ngerti. Berantemnya skalanya besar ya. Itu malah makin kecil kemungkinannya kalau menurut gue. Tapi gue baru inget, pasti ada momennya. Pasti. Kalau misalkan di antara kita ada yang perhitungan, pasti gue berantem besar. Apa? Misal ya, contoh kasusnya gini, kayak misalkan anjing lu nggak kerja apa-apaan lu selama ini bikin podcast segala macam kayak, ya gue emosi tuh gitu, kayak misalkan anjing gue selama ini tugas gue kerja segala macam gitu. Misalkan maksudnya gue sering berantem sama orang tuh gitu, suka dibanding-bandingin, gue lebih kerja lebih bagus daripada gue gitu. Misal orang-orang, gue suka emosi aja, gue juga kerja nih gitu. Mohon ditahan ya. Sabar, Gitu. sabar. Misalkan Apa-apa. contoh kasusnya kayak Biarin aja. seakan-akan tuh gue nggak ngapa-ngapain misalkan gitu, kayak perhitungan lah, gue suka benci sama orang-orang perhitungan aja. Tapi emang dari dulu tuh lu sebagai ketua juga emang yang kayak nggak pernah ngapain gitu sih sebenarnya. Enggak, tapi emang ketua maksudnya kayak gitu. Emang tugas lu tuh mengatur doang. Lu nggak bisa ngerjain. Kayak Iya. bokap gue sama. Berarti emang tipe orang yang mengelola ya? Iya, ada orang kayak gitu. Kalau dia nggak ada dia juga, lo juga bingung mau ngapain. Iya nggak? Iya. Ih bener sih. Iya. Tos. Benar. Berarti gue Dil, penting. tos dulu Dil. Berarti gue penting banget ya di sini, anjing gila gue. Penting Kayak lah. kalau nggak ada lu nggak bakal ada podcast. Oh gitu. Gak ada kepikiran kita bikin podcast ya. Tiba-tiba Gara-gara yuk, dia? Oh, Iya. Ya kan, bener kan. Ini kan line up kedua, line up pertama kan udah gone. Line up pertama udah kayak ngomong doang gitu ya. Karena itu sih gue egois gue tuh. Egois gue udah, kalau misalkan lu nggak bisa sama gue tendang. Maksudnya kasarnya gue tendang, kayak udah lu nggak usah ikut sama gue gitu. Ya, makanya Karena gini, gue mau cerita. Dari ini gue sadari juga waktu Dabs ya. Dan sampai sekarang ternyata bener. Gue sama Bedil ini gue ngelengkapin. Iya benar. Gue sama Bedil gue ngelengkapin. Aku gerah lama-lama kayak jaket anjing. Si Bedil ngasih ide nih gini. Gue pengen bikinnya gini. Nanti pada hal teknisnya nanti gue yang lanjutin dari idenya dia. Nanti gue bikinnya begini, gue bikinnya kayak gimana dan lain-lain. Dan sampai sekarang di podcast juga gitu. Gitu loh. ngerti. Jadi aduh Dil, Gue sayang sama lu. anjing gila, geli banget banget. Oke Gue guys. sayang sama lu Dil. Nggak, gue tuh tipikal orang yang lambat ngambil keputusan. Jadinya gue nggak bisa kerja lapangan. Nah tapi itu jelek sih. Tapi nggak bisa, lo sebagai ketua juga lo harus bisa ngambil keputusan dengan Iya. cepat. Lo Makanya bisa banyak pikir. kenapa gue kalau di lapangan nih, gue tuh orang tipikal overthinking juga kan. Jadi gue selalu mikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadinya pas ya ada masalah itu udah di template nih di otak gue, udah gue pikirin. Bukan spontanitas jadinya. Gue nggak bisa spontan tuh, misalkan kayak ada problem apa, gue nyari solusinya secara langsung tuh nggak bisa. Emang itu udah benar-benar gue pikirin sih. Nggak bisa kayak gitu sih. Tapi Terus apa ya tadi gue pengen bilang ya? Ini kayaknya masuknya konten deep talk deh. Iya. Lalu jadi gue ceritain bokap gue. Jadi bokap gue tuh kan konsultan. Jadi tuh kadang-kadang hal yang diomongin tuh gini. Gue tuh nggak kepikiran. Oh iya bisa kayak gitu ya ternyata. Cuman dia ngerjain itu juga nggak bisa. Nah, Iya. sumpah iya. Iya. Ada orang yang ngomong kayak konsultan tuh dia bisa ngomong karena dia nggak bisa ngelakuin. Iya. Tapi iya kalau dia nggak ngomong itu gue nggak kepikiran bisa kayak gitu. Tapi bisa kayak gitu. Iya anjir, sumpah. Kayak gitu. Apa Makanya konsultan dibayarnya gede. Bener. ya itu juga gue pengen jadi konsultan. Banyak konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan apa. Konsultan Iya. hukum dan lain-lain. Kayak misalkan bisnis nih, gue kayak aduh kayak gue bisnis nggak bisa dah gitu. Iya. Sama gue juga nggak bisa. Ngelolanya.
Lu cuma bisa ngasih advice doang. Iya, kayak kalau misalkan gue pengen bisnis, gue harus nyari bener-bener CEO yang harus bener-bener ngerti gitu. Gue cukup jadi ini aja lah, jadi bobohannya gitu kemungkinannya. Jadi emang kayak kita tuh emang jiwa budak korporat dia loh. Enggak sih, kayak masih mungkin belum percaya diri aja kali dengan kita semuanya ini. Belum cukup ilmu lah ya. Bener. Gila, kita udah lama banget ngumpul berapa jam? Gak berasa ya, maaf loh. Lumayan. Lumayan. Main Maaf, banyak. Lu. Seru malah. Semangat ya ngeditnya. Aman. Enggak gampang edit mah. Tuh ngedit audio, edit video ya kamu. Ini gue ngerender kayak belum kelar nih. Alhamdulillah. Tapi gue pengen tanya dah, lu kan dulu di Debs kan sama gue, sama Timmy, sama Yoga. Ini gue. Iya. Kenapa? Apa yang lo gak suka dari kita bertiga? Harus ada ya. Satu ya? Aduh gue banyak Iya. nih asli please. Satu-satu ya? Gue lupa. Taduh. Fadil dulu deh. Apa? Aduh. Iya dia emang tipe orangnya gitu. Apa gitu gimana? Emang nyuruh doang. Nyuruh doang dia. Iya. Karena gue sebelah gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir ya emang itu udah tugasnya ketua gitu loh. Gila kan? Lu mah terlalu diplomatis yang bikin gue sakit hati gitu loh. belum ada sih. Kalau si Yoga apa ya? Ih nggak ada yuk. Anjing, perfect banget lu Yok. Emang gue Nggak, gue lupa. Kenapa ya? Kita pernah berantem gak sih? enggak. Nggak pas di Daps enggak kan? Enggak. Apa pernah ya? Enggak. Berarti lu kayak ada momen lu sifat Yoga yang lu sebelin tuh gak ada? Nggak ada sih. Gue lupa. Soalnya gue terlalu pengen memahami perasaan orang, jadi mulut gue kadang gue jaga kalau ngobrol sama orang. Nggak Makasih kayak semua. gue. Kalau Timmy, Timmy kenapa ya? Tar dulu. kayaknya cuma gue doang yang lu gak suka sama. Nggak kayak ada di Timmy tuh mungkin kayaknya kan dia editor kan. Jadi mungkin kita suka cekcok gara-gara konsepnya nggak masuk sama gue aja. Oh, Kan gue Taste. Ya, Taste. kan dulu gue estetik banget nih kan. Tapi gue akuin emang tesnya Timmy jelek. Jadi gue melengkapi. Iya. Jadi gue yang merevisi ini jelek sih tim gitu. Tapi sekarang udah mendingan kok, kemarin pas ngedit di itu gue dibilang itu bagus. Gue juga ngerasa itu estetik banget. Karena gue kritik terus. Bagus lah. Emang harus gitu gak sih? Jadi Ya kan? gue Bener. Enggak. Karena Timmy lah. Kalau gue nggak ngelewatin itu semua, gue nggak bakal nyampe sekarang. Tapi ada gak sih momen di sama teman-teman lu gitu, kita diomongin gitu, Ya ngomongin sering jeleknya? lah. Kalau Daps lah ya sering lah. Apa ngomong? Gue pengen tahu deh ngomongin jeleknya gimana. Ngomongnya paling kayak si nyuruh-nyuruh doang nih. Terus kalau si Timmy ih jelek banget sih itunya apa posternya jelek banget masa kayak gitu gini gitu. Ya kan? Soalnya gini, Sof. Pembelaan. Gue nggak ngasih pembelaan, gue ngasih tau latar belakangnya. Iya. Gue mulai ngedit gara-gara Dubs. Iya kan lu udah pernah cerita kan? Kita ada Itu di TikTok doang. gitu berdua Itu gini kan. doang, itu doang. Berarti gue bayar desainer 5 juta. Itu buat lo belajar Tim. Buat gue belajar, Dil. Gila baik banget ya. itu buat gue les. Ketua kita. Thank you ya, Dil. Temen Damar satu lagi siapa sih? Ya kan gue bercerita kan dia nge-DM gue. Terus gue ghosting. Gue mute. Gue hide. Biar dia gak bisa balas story gue. Gue baru tahu. Gue takut. Iya itu kan diomongin, Dil, kalau kadang-kadang terus kan suka nanya. Oh iya. Si Sofi gini. Oh yang nanya siapa? Oh iya. Gue kira dia. Itu bukan yang pakai kacamata ya? Bukan. Itu mah Damar Komodo ya. Oh gitu. Masih gak sih? Masih Damar? Ya udah nggak? Masih. Oh, masih. Iya sih gue juga nyadar sih gue egois. Terkadang gue egois ya. Gue kadang kalau ada maunya tuh harus gue. Kayak misalkan waktu setoran ya kayak gue mau ada uang segini ya gue harus gitu. Tapi gue gak galak kan. Enggak, lo gak bisa marah emang. Lu tuh kalau marah tuh kayak cuman kayak ya gak bisa gitu lah sambil ngeliat muka orang kayak ya gak bisa gitu lah gitu sambil ngeliat gitu. Ya gak sih? Iya. Gue tuh kalau marah diem soft kayak aduh. Soalnya kalau gue marah pasti gue bakal meledak-meledak. Jadi gue pengen gue tahan sekalian aja. Jangan ditumpuk, Dil. Ntar lu tiba-tiba lu meledak. Kalau udah ditumpuk. Pernah gue mau ngomong kayak gitu kayak meledak. Kalau misalnya meledak lu marah ke siapa? Gue bisa melukai diri sih. Demi apa Fadil? Serem banget. Nggak waktu kayak nonjok-nonjok tembok waktu itu ya. Kayak nonjok tembok aja gitu. Untuk ngelampiasin emosi. Fadil. Cuman ya udah. Kan lu jurusan psikologi. Kan waktu SMA. Itu belum jurusan. Makanya sekarang belajar psikologi. Penting buat gue juga. Mau dong. Kayaknya tanpa gue sadar gue punya panic attack deh. Karena semua orang ngomong gitu tapi gue ngerasa gue enggak. Nah itu cuma self diagnose aja. Enggak, semua orang ngomong gitu. Kayak Sofi, dosen gue, kru film, Sofi lu jangan terlalu panik, pokoknya lu jangan. Oh iya bener panik. Kayak Sof,
ini Sof, aduh gimana gitu. Iya. Bukan panik attack sih, kayak apa ya, kerasa kerusuk aja orangnya. Iya benar, nggak gue tuh. Kayak gampang kelimpungan gitu gak sih? Iya. Bener, karena gue ngerasa gue semua ngerjain tuh gue harus nggak boleh salah gitu loh sama setiap apapun yang gue kerjain. Semua yang gue kerjain tuh pasti dari hati gue. Jadi kalau ada yang salah tuh gue kayak kok bisa salah sih, nggak boleh. Iya. Gitu. Perfeksionis. Agak perfeksionis sebenarnya, cuman gue denial. Udah kali Tim, Udah cukup cukup lama Tim. lah, tutup Capek aja ya, lah. maaf ya, maaf. Capek. Oh, maaf Tutup ya. aja deh. Bukan capek, kita mau ngobrol off air kayak lebih seru. Oke, kita mau fair. Udah Yok, tutup Yok ah. Oke semuanya, terima kasih sudah dengerin podcast segmen yoga, ngomongin cinta bersama yoga. Yang nggak ada cinta-cintanya juga Nggak ada diomongin. ngomongin Ini hidup. lebih ke Sofi sih, lebih ke kita sharing aja. Lebih ke gue curhat sih. Iya. Buat kalian yang belum denger podcast sebelumnya, tolong didengar ya, soalnya kita udah capek banget ngebacot. Jadi Iya, benar harap sih. denger. Jadi apa Sof? Ntar OTW gue dengerin. Oh, Terima bagus kasih. Jadi dari gue Yoga, Padiel pamit. Dan gue Timmy. Gue Sofi. kita Thank semua you. pamit. Terima kasih udah dengerin semua. Peace out. Asik. Bye. Peace out.